Oke, thank you ya atas jangannya. Ini saya minta maaf dulu karena ini laptop saya rusak, makanya saya pakai handphone. Nggak tahu jelas nggak suara? Jelas ya? Jelas, Bro. Ada headset nggak? Headset. Soalnya kalau dia pakai headset, coloknya di bawah. Jadi nggak bisa diberdirikan handphonenya. Oh iya wis, nggak apa-apa. Kalau gini jelas. Suara bagus kok, suara bagus. Oke. Ya, ini saya mau cerita dulu. Saya ini asalnya dari Maluku Tenggara. Jadi kalau saya ngomongnya logatnya agak aneh karena dari luar pulau. Dari Maluku Tenggara, tepatnya di kota Dobo. Nah, biasanya kalau saya ngomong Dobo, pasti nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, saya malah heran. Karena kota Dobo itu kota yang menurut saya itu sudah paling timur. Sebelah kanannya itu sudah Papua, bawahnya Australia. Tahu Dobo? Kenapa? Tahu, ada yang tahu? Ada tahu. Ada nasi kuning Dobo di Surabaya. Oh gitu ya. Tapi pernah ke Dobo, Bro? Belum lah. Iya, pasti nggak mau. Tiketnya aja one way bisa 3-4 juta satu one way. Mendingan ke Jepang. Itulah sebabnya salah satu alasan kenapa saya sampai sekarang di Surabaya dari tahun 2001 nggak pernah pulang. Jarang pulang sih, pulang cuma sekali doang. Gara-gara itu tiketnya harganya mahal, masih mending kita ke luar negeri. Jadi papa mama saya yang sering ke Surabaya kayak gitu. Jadi kota Dobo itu kota yang kecil ya teman-temannya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman tahu di Surabaya ada perumahan Citraland, kan lumayan gede tuh. Perumahan Citraland dibanding kota Dobo lebih besar perumahan Citraland, teman-teman bayangin. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi zaman itu ya listriknya gantian, hari ini nyala besok mati. Internet itu baru 2 tahun terakhir ini lancar. Jadi sangat-sangat terpencil, tapi enaknya apa? Semua orang saling kenal. Jadi kalau teman-teman ngomong plus minus lah. Jadi saya kalau misalnya saya tinggal ngomong, kalau saya mau prosesip orang ya, saya tinggal ngomong saya ini anaknya ini toko ini, mereka udah tahu lah. Jadi welcome. Jadi gampang. Jadi kalau saya ke Surabaya, saya mau ketemu orang Dobo, saya tinggal ngomong saya dari sini, mereka udah tahu welcome. Karena mereka tahu latar belakang keluarga saya, jadi mereka ya saya anggap itu nilai plus saya ya. Kalau dianggap kenapa di bisnis ini saya gampang cari daftar salah satu dari situ juga, lebih gampang mengenal orang. Apalagi kalau background kita, anggaplah background kita bagus, orang trustnya lebih gampang percaya karena tahu asal usul kita dari mana. Kayak bibit bebet bobotnya kita sudah jelas kayak gitu. Jadi sesama orang Dobo lebih gampang lah. Mungkin itu juga yang mungkin teman-teman rasain kalau kok lebih nggak tahu ya. Ada orang merasa lebih gampang prospek orang luar, ada orang merasa lebih gampang prospek orang dalam. Kalau saya pribadi lebih gampang prospek orang dalam menurut saya. Karena orang luar saya merasa saya nggak berani. Jadi saya tahun 2001 saya pindah di Surabaya gara-gara saya masuk SMA. Karena di Kota Dobo ya katanya orang-orang kalau mau sukses harus belajar di Jawa. Makanya saya SMA saya pindah ke kota Surabaya untuk SMA. Sekalian saya kuliah di saya ambil teknik sipil di Universitas Petra Surabaya. Kenapa saya ambil teknik sipil? Karena teman-teman kalau tahu saya ini kalau dibilang tipe kayak melankolis, koleris, sanguin, pragmatis, saya tipe pragmatis. Di mana introvert lebih apa ya? Lebih cuek. Kenapa? Lebih cuek. Iya, dan dapat dulu orang. Saya merasa saya lebih senang sendiri. Kayak contoh zaman SMA, kuliah, saya lebih memilih di rumah nonton TV. Zaman itu kalau saya nggak salah ekstravaganza zaman itu. Tiap malam minggu saya nonton itu aja tiap malam minggu. Jarang keluar sama sekali karena saya merasa saya nggak nemu asiknya keluar. Saya nggak tahu, nggak nemu aja. Ngumpul-ngumpul saya nggak tahu apa sih asiknya. Karena saya pun, ya itu kendala bahasa ya. Saya jadi malas juga. Jadi akhirnya ngomong sama orang kagak nyambung. Ngomongnya juga, pelafalan saya kadang-kadang nggak jelas. Ngomong terlalu cepat.
sehingga dibilang masa muda saya sebenarnya dibilang hura-hura sekali ya enggak juga. Kayak pergi pub saya bisa hitung yang jari lah pergi pub berapa kali. Itu pun cuma dengerin nemenin temen yang mabok. Yang mabuk siapa diangkut disetirin pulang itu doang. Saya di supir kan saya tidak bisa minum. Ya kayak gitu. Jadi pada saat saya mau ambil kuliah, om saya ngomong, Rek kamu harus ambil kuliah cuma 2 mata pelajaran. Kalau nggak dokter, insinyur udah. Karena menurut dia hanya orang seperti kamu yang nggak bisa bergaul itu harus cari pekerjaan di mana orang yang nyari kamu. Menurut dia, kalau kamu jadi dokter yang pintar, walaupun kamu nggak pintar bangun relasi, orang akan datang nyari kamu karena orang butuh kamu karena kamu pintar. Sebaliknya kalau kamu insinyur yang hebat, bisa ngitung-ngitungnya Ciami, bisa bangun yang Ciami, kamu nggak usah bangun merasa orang nyari kamu. Menurut beliau seperti itu. Tapi saya lihat zaman sekarang, dokter pun harus pintar bangun relasi. Zaman sekarang nggak ada yang gampang. Walaupun teman-teman saya yang lulus dokter, pintar, pertama ambil S2 susah. Kedua, dia mau bangun nama juga susah. Dia buka tempat praktek di anggap Surabaya. Siapa yang mau ke sana? Akhirnya mau nggak mau ya harus dari UGD. Dari UGD dulu. Dia lama di UGD pun orang nggak kenal namanya. Jadi teman-teman saya dokter kadang-kadang ya bingung. Akhirnya ada yang ambil khusus kecantikan, masuk ke bidang kosmetik. Kayak gitu karena ya menurut saya akhirnya dokter pun ya susah. Adik saya sendiri pun dokter di National Hospital Surabaya. Tapi dokter umum. Dokter UGD, dokter jaga. Sekarang mau ambil S2 nggak susah. Karena pertama butuh koneksi, kedua butuh duit yang banyak juga. Akhirnya memutuskan untuk mau ke Jerman. Ya karena dia merasa di Surabaya ini bingung mau ngapain. Karena dia nggak mau wasting time. Akhirnya memutuskan ke Jerman. Merasa lebih baik di sana. Saya merasa bersyukur, waduh, untung saya nggak jadi dokter. Karena saya harusnya jadi dokter. Sudah sekolah yang lama. Dan lulus pun bingung mau ngapain. Nah, tapi karena saya tipenya penurut teman-teman. Jadi kalau saya diomongin orang, Rek kamu mesti gini. Akhirnya saya turun kenapa? Pragmatis. Nggak tahu ya, saya ini pragmatis istilahnya orang yang dibilang kemauan keras ya enggak juga. Ikut hidup mengalir seperti air. Air bawa kita kemana kita ngikutin. Orang pragmatis kan jarang ngelawan arus. Malas cari masalah. Teman saya ngajak saya makan A. Saya merasa makan A kurang enak menurut saya. Tapi saya malas, ya udah ikut aja. Saya malas debat, ya udah yang penting semua tenang aman ya udah saya ikuti. Saya tipenya seperti itu. Ya itu karena gak jago dalam membangun relasi. Di mana om saya itu pada saat kuliah tuh nggak pinter amat, sering titip absen. Tapi pas lulus jago bangun relasi sehingga banyak kenal kepala-kepala cabang bank sehingga sekarang dari yang dulunya sales ATK jadi meningkat ke sales hitung duit. Habis itu meningkat sekarang punya perusahaan genset sendiri karena pintar bangun relasi, banyak dapat proyek. Akhirnya saya kuliah dengan sungguh-sungguh karena saya merasa kalau saya nggak gagal kuliah, masa depan saya hancur. Sehingga saya hanya nurut apa kata orang yang dulu pernah menjalani kuliah dan kerja. Nah, sebenarnya di bisnis prudential kan sebenarnya gitu ya. Kita ikut leader, kita nggak tahu ke depan mesti ngapain, ya nurut aja. Karena mungkin ya basic saya nih ngikut aja. Pada saat dulu Cering ngambil M2 ya ikut. Padahal jujur ya, ikut M2 saya merasa wasting time. Awal saya join. Apa orang keplok-keplok, happy-happy, nyanyi prudential akan jempol. Saya nggak tahu, saya nggak dapat poin apa sih. Saya ngikut M2 ini, poin saya apa yang saya dapat. Saya merasa nggak dapat apa-apa pada saat itu. Karena saya join, saya merasa, oh lama-lama saya merasa saya dapat aura ya, semangatnya. Saya merasa, oh ya M2 ini saya sangat perlu bagi saya karena membangun spirit di mana saya merasa kok saya orang kok gini ya. Saya ketemu komunitas, bisa akhirnya saya merasa oh, saya punya teman di mana bisa membangun saya. Ya ibaratnya kalau gereja, kalau saya Kristen, gereja kan ada namanya komunitas grup mini ya. Setiap hari biasa kita kumpul bareng-bareng untuk
saling Compare. mendorong. Ya sebenarnya kayak gitu. Kayak konsepnya, saya rasa konsepnya ini seperti saya merasa kayak gereja kayak gitu aja. Butuh komunitas kecil di mana saling membangun. Kamu kok nggak gereja hari Minggu? Diingatin. Kamu ada masalah apa sih kalau gini? Sama kayak produser kan gitu juga. Gak datang empati dicari. Saya merasa sama. Bro, Nah, santai dulu. Jangan terlalu cepat. Jadi background lu setelah lulus di Surabaya di Petra, lu pebisnis bukan? oh enggak. Jadi gini, pada saat lulus S1 di Petra Teknik Sipil, saya kerja ikut orang. Nah, Ngambil orang. ngambil bagian struktur, ngitung-ngitung. Hitung-hitung kayak fondasi bangunan perlu Struktur kolom ya. berapa. Akhirnya, ya itu, saya kerja 2 tahun, saya resign. Karena kenapa? Disuruh mama resign. Ya, balik lagi, mama merasa, kamu jangan S1. Zaman sekarang S1 itu gak ada gunanya. Kamu harus ambil S2. S1 itu banyak pengangguran. Kota besar. Lalu kalau kamu ambil S2, masa depan lebih cerah. Apalagi kamu ambil S2, terus kamu pulang ke Maluku. Maluku S2 belum ada zaman itu. Kamu bakal cari orang. Akhirnya apa? Ya resign. Nurut. Ya apa kata orang tua, ya saya anggap orang tua, karena saya merasa orang tua ada punya kebaikan, pastilah membuat suatu keputusan pasti demi kebaikan kita, sama dengan di Prudential ya. Leader pasti akan mengarahkan kita ke demi kebaikan kita. Nah, nurut, saya resign. Saya ambil S2 di ITS, Institut Teknik Surabaya, saya ambil lagi teknik sipil, bagian transportasi, itu jembatan. Setelah 2 tahun, saya lulus, saya pulang lagi ke Dobo untuk lihat situasi. Akhirnya, mama saya ngomong, kalau kamu sudah memutuskan mau ke Dobo, pindah Dobo, kamu ke Surabaya merit. Supaya kamu kerja di Dobo, kamu tidak usah pusing lagi masalah merit. Karena kamu sudah kerja, waktumu sudah hilang, sudah padat, kamu akan susah kembali ke Surabaya untuk nikah. Ya kamu nikah aja dulu. Ya udah. Jadi saya memutuskan nikah tanpa punya pekerjaan. Kayak gitu. Nikahnya dijodohin atau cari sendiri? Kebetulan dikenalin teman juga. Ini orang super plekma ya. Lu orang tipe super plekma ya, Ronaldo ya. Saya tes di kayak power personality ya. Plekmanya lebih sangat dominan. Sanguin 1, koleris mungkin 0 kalau saya nggak salah ya. Jadi kebanyakan plekma sama melankolis. Kalau teman-teman kalau yang nggak ngerti plekma tuh orang tipe yang sangat cuek. Kalau pergi sama Ronaldo jalan-jalan ke Eropa nih paling enak nih. Ronaldo hari ini kita ke sini ya. Oh ikut. Ke sini ikut semua ya, benar ya, Bro? Betul, ikut semua. No protes. Oh, no protes ya. Oke, luar biasa ya. Jadi habis itu merit di Dobo, balik ke Surabaya? Oh enggak, merit di Surabaya. Merit di Surabaya. Nextnya pengusaha. Rencananya pingin bantu bisnis orang tua, kan punya toko spare part di sana. Surabaya sekaligus mau ya nyari-nyari proyek. Masuk ke bidang PU gitu-gitu, nyari proyek kayak gitu. Tapi kenapa saya nikahnya, Bro? Ketemu Cherry kapan? Jadi gini, pada saat saya memutuskan untuk nikah di Surabaya, karena orang tua saya ini sayang ke saya, mereka memutuskan tutup toko. Zaman saya dari kecil sampai besar, saya tidak pernah liburan bareng orang tua. Pasti salah satu gantian, karena ya baik lagi bisnis konvensional secara duit oke, tetapi waktu nggak ada. Jadi toko nggak bisa tinggalin sama sekali. Jadi saya liburan sama papa, nanti gantian mama datang. Tapi pada saat nikah ya dua-duanya datang. Itu membuktikan bahwa dua-dua lebih cinta ke saya daripada tokonya. Ya saya pasti itu. Kalau enggak masa gantian. Nah pada saat itu karena Dobo ini sangat terpencil, lab itu nggak ada loh teman-teman. Jangan kan ngomong lab, Indomaret loh nggak ada, Indomaret. Semua toko kelontong. Jadi, papa saya ajak mama saya untuk ke Pineng untuk medical check up. Ya, karena ya jarang medical check up. Akhirnya, ya udah, sekalian jalan-jalan, medical check up lah di Pineng. Ternyata CEA, kalau teman-teman, sel darah kanker mama saya tinggi. Sehingga curiga ke arah cancer. Akhirnya, kita discuss sama orang-orang yang lebih pengalaman, orang-orang ngomong, mendingan ke Singapura deh, lebih bagus. Ya udah ke Singapura, di PET scan, di biopsi lain-lain, ternyata kanker paru.
dan tahu berapa biayanya, kaget, shock. Akhirnya mama ngomong punya asuransi. Di situ ketemu CR nih, karena dulu mama ikut asuransi CR nih. Dia agennya CR nih. Agen CR ini adalah saudara mama sendiri kayak gitu. Oh, jadi Udah kenal ceritanya, jadi mama ikut sama agennya timnya Cierni. Iya. Oke, singkat ceritanya, apakah langsung diprospek dengan Prudential langsung sama Ernie? Mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Regnaldo ini adalah, gue kasih briefing dulu teman-teman biar nggak bingung. Regnaldo ini adalah keturunan dari leadernya ada Ernie Julianingsi, pernah diundang di tempat kita juga. Nah, hebatnya teman-teman ya, timnya Regnaldo pernah di kita juga. Teh Angelia bener ya tim lu ya? Ya kok. What We Need timnya dia juga. Ya. Nah, jadi teman-teman yang undang adalah nih leader dari Teh Angelia sama What We Need. What We Need mungkin si Vina itu sekitar sebulan lalu lah ya, gue agak lupa juga ya. Kalau Teh Angelia juga sekitar sebulan 2 bulan lah. Nah ini lanjut. Nah ketemu dengan Ci Erni, apakah langsung ditawarin jadi agen? Belum. Pada saat itu CR ini hanya Tahun berapa kok gitu? 2000 berapa? Sorry. 2014. 2014. Oke lanjut. CR ini hanya jelasin, jadi saya ketemu CR ini dengan tujuan saya mau belajar bagaimana cara klaim supaya asuransi mama saya bisa goal. Ya itu aja sih tujuan saya ketemu CR ini. Karena papa saya ngomong pun dan banyak orang ngomong pun, asuransi itu masuknya gampang. Bayar premi itu gampang. Ditagih terus premi kita, tapi pada saat klaim susahnya minta ampun. Nah, saya merasa saya harus paham bagaimana cara klaim, karena saya tipe orang yang tidak suka menggantungkan saya punya tujuan di orang lain. Jadi saya harus belajar sendiri, saya harus mengerti sendiri supaya kalau sampai klaim ini gagal, saya tahu kenapa. Jadi saya tidak mau buta arah. Saya tanya, ini apa? Ini gimana cek caranya? Ya apa cara dasar Prudential itu goalkan klaim. Jadi saya ya sambil baca-baca juga pasal-pasalnya. Jadi saya belajar bagaimana cara klaim. Jadi disitulah kenapa saya merasa asuransi sangat penting, karena saya dulu jujur ya, secara asuransi saya nggak mau, karena saya merasa buat apa bikin asuransi. Saya tidak pernah sakit kok. Papa mama saya tidak pernah sakit. Mama saya seumur-umur sakit ya itu aja. Tidak pernah. Papa saya apalagi tidak pernah. Boleh tahu nggak CA markernya kemarin berapa? Sekitar 80-an. Oh tinggi ya. CEA ya, bukan CA, CEA. CEA ya. Jadi sekitar 80-an. Asuransi yang dibeli mama apa? Kalau boleh tahu bro. Prudential doang. Isinya? Waktu saat itu? CC 100 juta, CCB 34 300 juta, hospital plan 750. Oh D ya. Itu keluar semua mas. CC pasti keluar semua itu. Cair semua. CCB, CC semua cair semua. Iya. Yang problem hospital. Saya jujur kecewa sama Prudent karena kenapa limitnya sangat saat itu. Oh, karena masih tipe limit ya. HS ya. Karena iya, rawat jalan kanker cuma 81 juta loh. Sedangkan obat mama saya 1 juta per hari. Seumur hidup diminum. Oke. Lanjut, singkat ceritanya klaim sudah keluar itu di Pineng ya? Iya, di Singapura. Kita berobat di Singapura. Klaim itu cair semua dan saya merasa ternyata asuransi penting karena rumah yang saya tinggal ini Surabaya ini menjual pada saat itu. Pada saat itu karena merasa biaya terlalu besar. Nah, teman-teman bayangin ya, mama saya melakukan biopsi, PET scan dan pemeriksaan lab untuk mencari tahu apa sih sakit ini kenapa dan cara obatinnya tuh kayak gimana. Itu sudah habis uang 100 juta lebih. Hanya untuk cari tahu sakit apa ini, jenis kanker apa, dan apa obatnya. 100 lebih, bayangin. Belum lagi yang pengobatan yang sebenarnya. Jadi, papa saya merasa nggak bisa kayak gini, harus jual lepas aset, karena jangan sampai modal pokok tergerus. Jadi, kalau teman-teman sekarang dengar kalau asuransi proteksi aset, ya memang saya sudah rasain. Memang betul proteksi aset. Jadi saat itu akhirnya klaim itu cair semua, kita semua happy. Akhirnya papa saya yang dulunya tidak suka asuransi, ditawarin orang asuransi tidak pernah mau. Akhirnya ngomong sendiri ke CR nih, saya mau bikin asuransi untuk saya dan semua keluarga saya. Disitulah saya direkrut. Langsung CR nih suruh kasih, udah kamu jadi agen aja, Regnaldo gitu. Ya kamu jadi agen aja supaya
keluargamu kamu urus sendiri lah. Jadi saya juga merasa ya sebenarnya ya nggak apa-apa. Yang penting saya jadi agent, saya bisa belajar lebih. Sebenarnya saya tujuan jadi agent, saya ingin belajar lebih bagaimana sih cara klaim itu doang sih, bukan bagaimana sukses di Prudential. Saya merasa jauh. Saya merasa saya join di Prudential ya seperti biasanya, saya orang pragmatis, nggak punya teman, nggak bisa ngomong, mau jual ke siapa lagi habis ini, gimana cara ngomongnya, saya sendiri aja sama orang nggak peduli sama orang lain. Akhirnya saya merasa saya cuma join hanya untuk bagaimana cara tahu klaim, setelah itu ya sudah. Ya apa-apa, saya cuma untuk servis papa mama saya, adik saya selesai sudah. Oke. Ini Itu teman-teman, doang sih saya kenapa mau join di Prudential. teman-teman ini kalau teman-teman dengar dari ngomongan Bro Regnaldo, ini memang tipe pragmatis habis ya. Sampai per hari ini pun masih agak sedikit gugup kalau ngomong ya. Ya, sampai saat ini gugup. Nggak bisa. Hebat ya. Tapi sampai saat ini hebat ya. Hah? Disuruh ngomong depan saya nggak berani. Teman-teman, Anda harus tahu teman-teman, ini yang teman-teman di hadapan teman-teman per hari ini adalah top nomor 1 direct unit di Prudential 2021. 2020 PC leader itu top 14 leader satu nasional, dan tahun lalu 2020. Jadi teman-teman harus tahu Prudential bisa merubah orang banyak hal ya. Itu satu dulu. Kedua, si CR ini rela ngelepasin buah untuk nanam pohon ya. Ya. Dia ngambil komisinya, suruh kamu yang jadi agent, dan lu bertumbuh per hari ini ya. Kenapa tiba-tiba lu jadi agent, habis itu apakah lu langsung jalanin industri asuransi? Cuma beli polis dulu paling-paling kan? Beli polis doang. Setelah itu disuruh nawarin orang, nggak berani. Nggak berani. Bingung ngomongnya gimana. Dan kedua, ya biasa, gengsi. Itu sudah cerita umum lah, gengsi. Ambil S2 kok suruh jualan asuransi. S2 kan 2014 ngapain bro? 2014 lu ngapain waktu saat itu? Saat itu hanya fokus saya temenin mama berobat, itu doang. Ada usaha? Usaha dong? Usaha? Gak ada. Bener-bener jadi background pengusaha, mama, papa, lu bantuin papa mama punya usaha, intinya itu ya? Sebenarnya gak bantu juga. Apa yang saya bantu? Saya posisi Surabaya. Oke. Jadi benar-benar. Jadi bayangin ya, posisi saya nikah itu gak ada kerjaan. Istri saya yang biayai saya, teman-teman. Saya tinggal di rumahnya istri saya, Nebeng. Istri saya itu maksud saya sangat mandiri. Dari kuliah, dia tuh kuliah, dia nggak suka kuliah, akhirnya memutuskan keluar dari kuliah untuk mengambil desainer. Jadi dia tuh desain baju, jadi mau kayak bikin baju pesta apa, dia gambarin, jahitin. Dia nggak suka kuliah, akhirnya dia memutuskan 2 semester dari kuliah dia keluar untuk kursus desain baju. Tapi yang hebatnya, pada saat kuliah betul-betul mandiri, nggak pernah minta duit ke orang tua. Orang tua rumahnya di Surabaya memang kapan hari masih cicil, pada saat dia kuliah itu masih cicil, orang tua bayarin. Tetapi mbak di asisten rumah tangga di rumah, drivernya, listrik, air semua dibayarin. Dan teman-teman, pada saat saya nikah, saya jadi beban untuk suaminya. Suaminya mestinya kasih duit jadi beban lagi. Jadi dia harus ngidupin asisten rumah tangga, driver sama suami. Bro, itu kenapa bini lu mau ya bro, malu bro? Nah, itu dia. Tapi kita yang pintar kan? Biasa ya. Lanjut. Ketika lu CR nih ngajak lu jadi agen, lu jadi terdaftar jadi agen asuransi, beli polis untuk keluarga sendiri, papa mama sama kamu pasti beli polis sama lu dulu ya. Habis itu nggak pernah nawarin orang karena malu, karena gengsi. Disuruh datang ke kantor ikutin acara M2 kayak seperti ini di Surabaya namanya M2 ya? Iya betul, M2. Ya, merasa aneh ngapain orang tepok-tepok, ngapain ya, aneh ya, merasa ya, karena orang plekma lebih gila lagi tuh pasti itu. Gue tahu tuh rasanya orang plekma. Nah, bagaimana tiba-tiba disuruh jualan? Apa yang pertama kali lu lakukan, bro? Lu jualan pertama kali, langkah pertama apa yang lu lakukan ketika lu mau melakukan penjualan pertama kali case lu? Sebenarnya case pertama di luar keluarga ya, di luar keluarga ya, di luar keluarga. Nah, luar keluarga ya. Ya. Jadi pada saat keluarga saya ini bikin polis, jadi akhirnya papa saya bikin polis, adik-adik saya bikin polis, papa mama mertua bikin polis. Kepalanya terus saya lupa berapa ratus juta. Jadi dong top agent of the week. Zaman itu masih zaman BBM saat itu. Saya nggak salah masih zaman BBM nih. Saya kan kapan hari ke M2 disuruh CR nih ikut M2, saya ikut juga dan menghargai
berkat Cerny klaim saya tembus. Jadi saya nggak boleh kacang lupa kulit dong. Saya sudah dibantu, kok disuruh datang M2 pun nggak mau. Saya merasa ya saya harus balas budi. Ya. Jadi nggak mau. Saya bukan tipe orang yang saya sudah dikasih orang sesuatu, saya lupa, saya nggak mau. Menurut saya tuh ya nggak baik. Akhirnya saya ikut M2 karena modal hanya nurut dan sungkan dan pingin balas budi doang. Ya, saya dengan yang cara kayak gini Cerny merasa happy, nggak apa-apa. Ya saya datang aja. Saya juga pengangguran kok. Nggak ada masalah saya. Tapi memang saya datang saya merasa nggak nyaman, tapi nggak apa-apa, orang plekma bisa ditahan kayak gitu. Makanya kita bikin CV besar, karena katanya orang kalau suka nahan itu resiko kanker gede. Tidak apa-apa, saya tahu resiko saya bikin CV besar. Saya sampai saat ini belum bikin asuransi jiwa, saya hanya bikin sakit kritis doang. Jadi itu yang saya top up terus sampai saya merasa sudah oke, baru saya beralih ke asuransi jiwa. Karena saya merasa ya mungkin kalau saya sih mungkin critical illness dulu mungkin, menurut saya kayak gitu. Karena risiko makan juga nggak bisa dijaga. Ya, saya ini kan makan ngawur. Jadi saya tahu risiko saya seperti apa, dan saya tahu diri apa yang saya lakukan. Selain olahraga, saya harus mempersiapkan proteksi. Kayak gitu. Jadi saya merasa ada punya tanda kutip tanggung jawab. Kayak gitu. Walaupun memang uang dari saya gantiin. Belum terjawab, bro. Belum terjawab. Case pertama bagaimana? Nah, jadi pada saat itu saya jadi top week. Saya suruh, pajang dong di sosmed. Jam itu belum ada Instagram, masih BBM. Akhirnya, gak usah lah, Cek. Karena saya malu. Buat apa saya kasih tahu orang kalau saya agent? Saya malu. Kan ini kan koleris. Langsung HP saya diambil. Gak apa-apa, Rex. Sini loh, mana HP-mu? Dipikir sama dia. Titik. Ganti langsung. Profile update top agent of the week saat itu. Tiba-tiba ada teman yang kontak. Dulu teman kuliah. Loh, kamu nih kenapa? Gini. Saya cerita, saya di Prudential. Soalnya kemarin mama saya klaim, Prudential bayar klaim hampir setengah miliar lebih lah kan, klaim CCB, SCC sama hospital setengah miliar lebih lah. Dia kaget. Loh, memang bisa kayak gitu? Asuransi bayar klaim sebesar gitu. Mama saya loh, kapan hari klaim kecelakaan aja di-decline kok. Jadi mamanya itu kecelakaan, sebenarnya tidak perlu di route inap-kan. Asuransi kan tidak boleh kan kalau kita route inap demi tanda kutip klaim, sebenarnya ketahuan asuransi decline karena ada pasalnya, harus rawat jalan. Jadi dia hanya rawat luka. Jadi cuma tidur di rumah sakit, gak ada apa-apa, cuma rawat luka doang, decline sama, tapi bukan Prudential, asuransi lain. Saya diajak ketemu, ngomong-ngomong, saya nggak tahu, saya ajak Cerny, ngomong-ngomong, dijelasin bagaimana, kenapa sampai ke decline gini, dia paham, tiba-tiba mau bikin asuransi. Jadi dia istri, anak 3, 5, terus kokonya istri, anak 3, 5, 10, papa mamanya 2 orang, 12, adiknya 1 sama calon, jadi 14 orang saat itu. Ya, saya nggak tahu apaan ini. Ya saya cuma zaman itu ya Cerny aja ngomong sama dia, saya cuma ya gitu doang, saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya closing, terus ya saya terima komisinya, saya merasa, wih gila ya komisinya gede kan, karena kan API-nya lumayan tinggi saat itu. Berapa API-nya, bro, waktu saat itu? API-nya saat itu, kalau saya nggak salah ingat, 300 sampai 400 juta. 300 atau 400 juta? Oh, iya. Langsung staklap ya, dengan satu keluarga lu, satu keluarganya dia, iya. staklap langsung. Oh, itu jadi saya join kan akhir tahun. Akhir tahun saya dapat rookie club dari keluarga saya. Terus yang case yang baru ini masuk di tahun 2015. Oh, jadi gitu. Beda selisih ya bulan ya. Selisih tahun. Ya itu case pertama cuma sih itu doang sih. Gara-gara update profile picture gitu doang sih. Gara-gara update profile picture itu pun dirampas sama Cerny ya. Ini direkam loh, Regnaldo. Nanti Cerny, bolu dia apa-apa. Dia ngerekam, dia ngerampas handphone lo ya. Nah, jadi dia taruh di handphonemu. Cerny, Cece bantuin aja. Saya pura-pura saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya gitu. Sini handphonemu. Saya gantiin. Jadi langsung nggak. Orang kolis kan nggak perlu. Boleh nggak? Mikir. Mana handphonemu? Sini saya ganti. Itu doang, orang kolis seperti itu langsung.
Gak perlu ya tidak. Jadi gara-gara bawa si Cierny, prospek satu teman kamu yang lihat profil BBM dan dapatlah 14 orang satu keluarga polis ya. Ya, kayak gitu kok. Seperti itu. Apakah setelah itu berani prospek lagi sendiri? Gue Enggak. yakin nggak berani. Enggak. Uangnya oke. Tapi saya merasa enggak, saya bukan di Prudential. Uangnya Saya oke, tapi masih belum merasa di Prudential. Biarpun udah dapat 300 juta api. Enggak, saya merasa hoki. Dan Hoki. closing pun kemarin kan CR nih, bukan saya. Oke. Saya merasa saya tidak punya kemampuan untuk closing. Oke. Saya nggak ngerti. Dan itu pun kan dicari, bukan saya yang nyari. Saya merasa hoki lah. Kan nggak mungkin ada video kayak gitu. Singkat ceritanya, kapan lu berani melakukan prospek? Akhirnya case kedua pun saya masih hoki saat itu. Saat itu ada teman baiknya istri saya. Kan saya dapat lagi top agent tuh. Saya pajang lagi. Sepajang lagi. Iya, disuruh pajang lagi, saya pajang lagi aja. Diganti lagi dipajang lagi sama Cierny. Tiba-tiba ada teman istri saya lihat, dia kontak. Jadi teman istri saya itu posisinya tuh lebih tua, kalau nggak salah 5 tahun lah. Pernah jalan sama kita, pernah juga ngobrol-ngobrol saya pernah ngobrol-ngobrol. Akhirnya nggak tahu ya, dia merasa jaman gitu ketemu ngomong-ngomong sama kita, dia merasa kalau orang sanguin kan fun, istri saya sanguin. Ya pasti sanguin. Menyenangkan. Nggak, kalau ngomong saya harus ngomong secara logis, ada punya sesuatu, ada punya dasarnya. Melankolis berarti ya? Melankolis kamu ya? Lu ya kayak gitu. Ya. Jadi tanya, kenapa harus ambil asuransi jiwa? Apa dasarnya? Saya selalu kayak gitu. Tapi zaman itu kita bahas hal lain, bukan bahas asuransi. Dia merasa saya ini dianggap tanda kutip pintar, ngomong nyambung. Nah, punya istilahnya dalam tanda kutip punya wawasan. Sehingga pada saat dia tahu saya jadi agent, dia tertarik untuk nanya. Karena dia merasa, dia sambil ngomong, waduh, Brek, kalau kamu jadi agent, saya percaya. Kalau istri kamu, saya nggak percaya. Dia mau gitu. Di konten. Karena kenapa? Simpelnya, teman baiknya dia, tiba-tiba, satu pantarannya, tiba-tiba kena kanker payudara. Sehingga harus dirawat di Singapura, habis banyak kelihatan sampai katanya temannya jadi kesusahan. Jadi takut, karena dia juga orang kaya, dan sebenarnya orang kaya. Kenapa sih orang kaya harus punya asuransi? Karena berobatnya minimal Singapura. Dan pasti habisnya miliaran. Nah, akhirnya case kedua itu bisa close juga. Ya sama juga, dibarengi sama Cierny. Posisi saya pakai kaos sama celana pendek, pakai sandal jepit. Bayangin, Cierny sampai shock lihat saya. Korek, kamu kok kayak gini pakaiannya? Sudah, kamu duduk saja di sana, saya ngomong ambil temanmu aja. Jadi kita ketemu bertiga, setelah itu kamu temanin suami aja ngomong di sana. Saya ngomong sama dia aja. So dia shock lihat penampilan saya. Saya pun ya dulu pada saat saya nggak ngurus, saya dulu pergi sama istri saya pun, Lorek kamu kok kita pergi makan, kok kaos celana pendek, istri saya sesuai orang rapi. Nggak apa-apa lah, yang penting kan bayar. Kan kita nggak nipu orang. Kita datang di restoran, kita bayar kan beres. Pusing amat sama penampilan. Saya gitu orang yang dulu. Case kedua dapat. Tapi yang membuat saya itu kenapa akhirnya memutuskan untuk mau serius di Prudential, bukan karena awalnya ya, bukan karena saya merasa bisnis ini bagus loh, enggak. Bukan saya merasa saya bisa sukses, enggak loh sama sekali. Saya merasa di Prudential jauh dari kata sukses, susah. Karena dibutuhkan orang yang tanda kutip pintar ngomong, pintar bergaul, dalam relasi. Saya bukan orang seperti itu. Dan saya juga nggak tahu apa sih bisnis Prudential. Saya juga nggak mau lah disuruh keliling kayak sales. Karena papa saya punya toko. Zaman itu kan banyak sales kelilingan, bawa tas, nawarin itu. Saya nggak mau lah jadi kayak gitu. Masa saya kelilingan naik sepeda motor, bawa brosur saya nggak mau. Ya gengsi balik lagi. Saya S2, saya nggak mau. Tetapi yang membuat saya mau join bukan saya merasa bisnis Prudential bagus, karena saya nggak tahu. Tetapi ternyata treatment mama saya yang lama. Jadi yang saya berpikiran awalnya habis dapat obat, kita bisa pulang ke Dobo. Ternyata enggak. Mama saya ini harus minimal 1-2 bulan kembali ke Singapura untuk di-check up apakah obat yang diminum cocok. Nah, akhirnya ternyata saya sadar bahwa kita harus stay di Surabaya dalam waktu yang cukup lama. Dan saat itu
ya balik lagi, saya ikut M2. Pembicara dari luar kota. Dia itu dulu karyawan, ikut orang, terus saya bingung. Karyawan kerjanya, ini toko ya, bukan kantoran loh. Kantoran enak, jam 9 sampai jam 5 sore pulang. Toko konvensional jam 7 pagi buka, tutupnya jam 9 malam. Dan saya bingung kenapa, kok mau bela-belani untuk proses orang, pertama. Kedua, gimana cara waktunya? Ternyata saya tanya ke dia proses orang di sela-sela makan siang. Makan siang yang mesti makannya proper, harus nasi laku enggak, cuma makan roti, katanya roti apa gitu, minum air, udah proses orang. Jam makan malam, itu juga makan roti, minum air, proses orang. Jadi di sela-sela istirahatnya proses orang. Jam 9 malam, pulang rumah makannya proper. Saya tanya, lo kenapa? Kenapa harus seperti itu? Bukannya kalau kita sudah ikut orang digaji, kan hidupnya kan fine-fine aja. Kenapa sampai, saya tanya apakah gajinya diturunin? Enggak, sama-sama aja. Loh kenapa? Karyawan yang sudah puluhan tahun kerja ikut orang, gajinya gak pernah turun, dan saya merasa loh ya, kalau orang sudah ikut puluhan tahun kan berarti sudah nyaman dong. Kenapa kok sampai segitunya sih bela-belain Prudential? Saya tanya kenapa? Dia ngomong, karena anak saya itu pintar bro. Anak saya ngomong ke saya, kalau saya diomongin sama guru sekolah saya pintar Pak, dan saya katanya guru sekolah saya bisa jadi dokter sukses di Indonesia. Pada saat itu di Surabaya ngomong gitu. Anaknya cuma ngomong gitu doang, tapi orang tua langsung mikir panjang. Apa biaya? Orang tua langsung mikir anak saya sekarang anggaplah SMP kelas 1, 2 tahun lagi lulus SMP, masuk SMA butuh 3 tahun, 5 tahun setelah itu kuliah. Dia langsung tanya-tanya berapa biaya kuliah dokter saat itu. Dia hanya punya waktu 5 tahun. Setelah dihitung-hitung dengan gaji dia, nggak match. Dia merasa kalau dia kerja terus, anaknya nggak akan bisa kuliah. Anaknya akan fail, dan habis suatu anaknya fail, itu karena salah saya, karena jadi papa yang nggak bisa kasih anak saya biaya. Dan sekitar itu semangatnya langsung menggebu-gebu. Dia dapat kayak punya apa ya, rasa ketidaknyamanan di situ. Jos langsung. Saya pun merasa hal yang sama. Dan orang-orang ngomong, kamu harus punya why di Prudential, why. Saya udah diomongi why zaman itu. Saya apa sih why saya? Orang pragmatis. Kamu pengennya apa, Rek? Ditanya sama CR nih. Mobil. Gace, mobilnya Bapak udah tahu, walaupun mobilnya biasa, maksudnya bukan mobil yang bagus ya, Jazz, Innova, ya mobil oke lah, mobil dibilang bagus sekali enggak, dibilang bagusan enggak, ya oke, punya mobil kok. Kamu harus punya rumah sendiri. Enggak, C, ini rumah ini di Surabaya ini satu ini cukup, C. Orang pragmatis, enggak punya ambisi. Lagian papa mama saya loh di sana pulang di Surabaya, pulang di Maluku. Rumahnya yang tinggal, ngapain saya beli rumah lagi? Kan belum, harus investasi. Iya, nanti ya kalau ada punya lebih. Ya kan pasti ngomong gitu. Kalau kita pragmatis, nanti lah kalau punya lebih. Nggak punya suatu goal. Nggak punya keinginan loh. Kamu ganti mobil yang keren dong. Mercy, BMW, nggak cek. Nggak apa-apa gini, oke. Ya, itu nggak punya keinginan. Sampai saya jujur ya, ditanya why, saya bingung. Apa why-mu? Nggak ada. Bingung. Karena saya nggak punya ambisi dalam hidup ini. Sampai ketika saya sadar, dari ceritanya orang itu, tiba-tiba saya jadi merasa, waduh, saya ini sudah berbulan-bulan nikah, pertama nggak punya income. Saya hidup nebeng sama istri saya. Jujur saya merasa dalam hati nggak nyaman saat itu. Masa sih cowok yang ibaratnya harus kerja keras banding tulang, ini malah istrinya kerja keras banding tulang. Saya merasa nggak nyaman kan, tapi saya merasa gak apa-apa kan, cuma sebentar, paling 1-2 bulan, habis itu kita ke Dobo, kamu yang nyantai, aku yang kerja. Tapi ternyata butuh waktu lama. Setelah saya tinggal sudah 6 bulan, kita nggak pulang-pulang dan ada kepesan kapan pulang. Dan akhirnya saya berpikir, waduh, kok kayak gini terus gimana ya? Nanti saya berpikir, nanti kalau papa saya ketemu temannya ditanya, anakmu nih di mana? Di Surabaya. Kerja apa? Nah, ayo, papa saya ngomong apa? Kerja apa? Masa dia mau anak pemangguran? Kan saya merasa,
waduh, papa saya mau jawab apa ya? Saya tidak mau buat papa saya itu merasa malu di teman-temannya. Saya merasa saya ini sudah dihidupin sama papa mama saya, dikasih hidup yang saya dibilang hidupnya berkelebihan, enggak juga, dibilang hidup kurang, enggak. Oke, middle. Tapi saya anggap apa yang saya mau, ya dipenuhi. Contoh saya kuliah, papa saya tahu, oh kamu kuliah, kamu pakai mobil. Ya, saya diberikan mobil. Jadi oke. Walaupun mobilnya dibilang, ya zamannya Honda Jazz lah, oke lah. Jadi saya merasa, waduh, saya ini sudah gede, masa papa saya nggak bisa sih buat papa saya happy. Saya merasa saya kalau di papa saya ditanya gitu ya, saya bingung mau jawab apa. Terus saya balik lagi mikir, waduh, papa mertua saya ditanya teman-temannya, anakmu di mana? Oh, di Surabaya. Kerja apa? Oh, nah saya punya toko baju, gini-gini. Suaminya kerja apa? Wah, mati aku. Papa mertua saya jawab apa? Saya langsung pikir kayak gitu. Saya merasa mati. Saya ini kok malu ya kalau orang tua kayak gitu. Saya punya gengsi, akhirnya merasa lebih gengsi loh. Jadi saya merasa saya sampai suatu ketika nawarin orang nggak mau, dan orang, kamu ngapain sih jadi izin asuransi, kamu S2 ya malu. Tapi malunya nggak semalu kalau papa dan papa mertua saya ditanyain apa kerjaan terkenal tuh. Saya lebih malu kayak gitu. Jadi saya merasa apalah. Akhirnya saya punya why di situ. Saya merasa saya punya why dan saya merasa saya harus sukses. Karena kenapa? Pertama, saya ini mau punya income kan kerja cuma 2. Kalau nggak wira swasta, pengusaha kerja sendiri ikut orang. Oke lah, kita bahas pengusaha. Pengusaha harus punya modal sendiri. Supaya apa? Waktunya fleksibel, di mana mama saya butuh saya bisa anggaplah tutup toko sementara atau kerjaan saya alihkan ke orang lain, saya pergi. Karena saya kan bos, terserah saya dong. Nah, tetapi butuh modal. Di mana mama saya masih berobat, dan teman-teman kan tahu, insuransinya Prudential zaman dulu kan masih limit nggak cukup, sehingga ya kita ada keluar uang lagi karena kan limitnya nggak cukup untuk bayar biaya mama saya setahun karena biaya terlalu mahal. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, saya nggak ada modal, saya nggak mungkin minta papa saya modal karena kita lagi fokus ke mama saya. Oke, kedua, karyawan nggak punya modal, bisa punya income lewat gaji bulanan. Tapi baik lagi, karyawan punya waktu terikat. Saya bisa izin ke bos, saya bulan depan mau ikut mama saya, mau bareng mama saya ke Singapura. Mungkin bisa, tapi masa saya tiap bulan izin? Ya, saya juga malu dong. Saya kerja kan harus punya, namanya tahu diri, etika. Saya merasa nggak bisa kayak gitu. Saya nggak bisa kerja kayak gitu. Akhirnya, dan ketiga apa? Prudential. Jadi saya ikut Prudential terpaksa. Itu jauh. Sebenarnya mau ngomong panjang lebar tuh tujuannya apa? Terpaksa doang sih, kok. Nggak ada punya maksud apa-apa. Akhirnya setelah terpaksa karena mau melihat seorang pragmatis masih merasa ada harga diri, akhirnya berubah ya, bro? Ya, karena punya why gitu ya. Yang karena why saya bukan di barang. Harga diri. Harga diri dan orang tua itu loh. Saya nggak mau orang tua saya di tanda kutip dimalu-maluin sama orang lain. Saya nggak mau itu. Prospek pertama seorang pragmatis yang gugup itu pasti susah. Pertama kali prospek bagaimana? Tanpa bawa leader. Pasti dong ada. Saya proses sendiri saat itu. Saat itu langsung karena sadar, tiba-tiba langsung pergi sendiri. Enggak, Cerny bohongi saya. Ini Cerny. Janjian nih. Cerny nih, dosanya banyak nih. Recording kasih ke Cerny banyak dosa nih hari ini Cerny nih ya. Kenapa? 5 menit, saya kan sudah sampai. C, di mana C? Saya sudah sampai. Oh iya, C perjalanan. C, saya sudah sampai di ini C. 5 menit lagi ya. Rex, sorry. Terus Cici sakit, Cici pulang ya. Ngomong gitu loh, saya bingung. Padahal udah janjian sama calon nasabah. Iya. Oh, pinter itu Cerny. Pinter. Ya, akhirnya terpaksa. Ya, cemplungin. Istilahnya nggak bisa berenang, ya udah, survive. Kalau nggak kamu mati. Waktu ngomong pertama kali ke calon nasabah, apa yang ngomong? Bisa ngomongnya? Pasti gugup. Gugup dan udah closing, dan memang closing nggak? Closing nggak? Nggak closing. Oh, lalu? Dan saya jujur saya merasa, waduh, saya ini nggak closing gara-gara nggak dibarengi CR nih. Saya ngomong, ayo C barengi. Orang ini saudara saya deket, ini orang kaya. Kalau Cici ada, Cici pasti bisa, pasti kita bisa closing. Kesel nggak sama CR nih waktu saat itu? Hah? Kesel nggak sama CR nih? Nggak kesel, soalnya yang namanya musibah kan.
Oh, waktu itu masih sadar itu musibah. Iya, nggak tahu kalau dibohongin. Nah, namanya orang sakit Sekarang perut baru kan. tahu dibohongin. Iya, baru tahu. Akhirnya CR ini memutuskan, oke Lex, tidak apa-apa tak barengi. Kalau kamu merasa dengan CC barengi kamu bisa closing, tak barengi kamu. Dibarengi nggak closing loh, bro. Dibarengin pun nggak closing kan? Habis Dan itu, dan akhirnya saya merasa iya toh, Prudential itu susah. Ibaratnya itu loh saudara dekat saya sendiri loh. Saya biasa ke rumahnya itu loh, nggak perlu ketok-ketok pintu, langsung datang masuk aja ke rumah makan, ambil makan apa, gampang. Akhirnya itu susah. Kalau saya sendiri pun nggak bisa. Tapi jadi ngomong, kamu nggak usah khawatir. Orang beli asuransi ini ada waktunya. Sekarang dia nolain kamu, belum tentu ke depan-depan dia nolain kamu. Nggak apa-apa, asal kamu di Prudential terus. Istilah gini loh, kamu sama nasabah itu kuat-kuatan. Siapa yang bertahan? Yang bertahan dia yang akan dapat closingan. Kalau kamu nggak bertahan, nasabah pun tetap closing tapi orang lain. Akhirnya saya buktikan kurang lebih 8 bulan kemudian dia closing. Itu kenapa? Bukan saya follow up loh. Orang saya pun disuruh follow up orang intens. Saya merasa nggak suka karena saya selalu ngaca. Kalau saya dikitin orang, saya nyaman nggak sih? Kalau di follow up terus tiap hari. Jadi saya merasa kalau follow up intens orang pun saya nggak nyaman. Saya masa diangkat, ditelepon, nggak diangkat, sejam lagi telepon diangkat, nggak diangkat, telepon lagi. Saya nggak bisa kayak gitu. Dan itu karena tiba-tiba suaminya tiba-tiba bukan diare, nggak bisa buang air besar, terus katanya ada yang tersumbat di ususnya, masuk rumah sakit di Surabaya, ternyata kok parah, dibawa ke Singapura. Habis di Singapura 2 miliar, akhirnya meninggal orang itu. Dan saya pada saat itu datang ke rumahnya, ya di Surabaya kita berkabung ke kuburan. 2 minggu kemudian saya datang ke rumahnya hanya untuk yang perkunjungan biasa. Tiba-tiba dia ngomong, Rek, saya mau bikin asuransi. Yang kemarin kamu ngomong itu coba jelasin lagi. Ya saya jelasin, akhirnya closing. Saat itu preminya sekitar 8 juta 1 bulan. Saya merasa, wih, ternyata benar ya yang diomongin CR nih ya. Berarti closing ini bukan dia nolak, ada waktunya orang itu. Akhirnya saya merasa, oh, ternyata saya bisa ya. PD saya muncul saat itu juga. Kayak gitu sih kok. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan silakan di chat ya. Ini tapi perjalanan kita chit-chat ini masih menarik. Regnaldo ini dari 2014 bertumbuh, benar-benar bertumbuh teman-teman. Sangat luar biasa. Jadi dulu masih ikut dengan We Agency ya. We ya. Iya, betul. We baru minggu lalu kita meeting leader panggil Erlina. Ya kita udah semua keturunan Cici Erlina udah masuk ke sini dah. Kita udah pernah sharing semua ya. Ya. Nah, bro, pengen tahu bro, setelah lu prospek pertama kali, PD lu kapan muncul seorang plekma ini nggak gampang untuk berubah, berani ngomong ke depan dan lancar. Mindset lu bagaimana waktu saat itu untuk berubah? Karena pasti penolakan gue yakin banyak sekali lu terima. Iya. Banyak pasti. Ya dong? Iya, betul. Bertahannya bagaimana? Waktu ditolak terus bagaimana lu bertahannya? Karena saya ini zaman itu ya, saya prospek orang, saya jual tanda kutip produk, nggak jual apa yang, jadi kan ada quote ya, jangan menjual apa manfaat dari asuransi, tapi jualah apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa berikan, asuransi bisa berikan apa ke keluargamu. Jadi jangan jual, oleh sampai kamu meninggal dapat segini, tapi dengan dapat segini, apa sih dampak bagi keluarga? Akhirnya saya belajar, jadi ternyata yang membuat saya nggak pede juga, salah satu, ya dulu kan pasti gengsi pasti ada, dan menurut saya nggak pede karena saya nggak paham. Apa itu konsep asuransi, kenapa sih orang harus punya asuransi, dan kenapa orang harus butuh asuransi? Apa sih, kalau aku nggak beli asuransi, memangnya kenapa? Kenapa harus beli asuransi? Nah, setelah saya belajar bahwa saya bisa jadi PD, sehingga saya, karena saya akhirnya punya dasar di mana saya tahu bahwa kenapa orang harus punya asuransi, makanya saya jadi PD ngomong ke orang, kamu harus punya asuransi karena dalam perencanaan keuangan ada gini loh. Nah, akhirnya saya mulai PD karena istilahnya saya jatuhnya bukan lagi nawari produk, tapi hanya untuk mengedukasi orang. Kayak saya ngomong,
saya baru makan nasi goreng nih, enak. Kamu kalau mau, ayo makan yuk. Bareng-bareng. Soalnya dia gini-gini, aku rasa gini loh. Jadi saya menjual karena nasi goreng manfaatnya apa saya dapat, bukan ayo nasi goreng nih harga segini murah loh. Nah akhirnya saya belajar kayak gitu sehingga saya jadi pede dan saya juga belajar manfaat dari limit asuransi. Kenapa sampai klaimnya dibayarkan segini? Kenapa sih kemarin mama saya kok cancer dibayar cuma segini? Karena saya merasa ternyata rawat jalan cancer ini banyak, zaman itu ya banyak asuransi yang limit tahunannya gede, tapi limit cancernya cuma 10 juta dulu. Zaman itu banyak asuransi kayak gitu. Zaman sekarang kan semua on bill. Zaman itu enggak. Akhirnya saya harus kasih orang nih bahwa, kamu jangan merasa sudah senang loh, kamu punya asuransi limit miliaran. Ternyata yang membuat kita ini tanda kutip bangkrut adalah berobat, tapi bukan berobat rawat inapnya loh. Kayak contoh, aku mau cancer itu rawat inapnya itu cuma sekali doang semalam. Mama saya cuma di biopsi terus pulang. Yang membuat biaya besar rawat jalan sehingga saya mau asuransi itu coba kamu lihat jangan sampai pada saat amit-amit terjadi klaim ternyata nggak cukup limit. Jadi saya bantu dia lihat. Zaman itu saya merasa saya jualnya agak ngawur karena kenapa? Zaman itu kan kita nggak punya PPH on bill. Jadi saya memakai CCB untuk menambah rawat jalan cancer. Jadi saya ingin menjual CCB untuk berobat. Untuk cancer. Tapi sebenarnya kan CCB pun seperti itu sebenarnya. Setelah saya pelajari. Nah, itulah saya merasa saya jadi lebih ngerti apa itu asuransi. Jadi saya berani ketemu orang. Karena saya punya sesuatu yang bisa saya omongkan. Seperti itu sih kok. Jadi PD lu muncul karena lu mengerti dan paham tentang fungsi asuransi yang baik dan benar. Iya betul. Bukan hanya merasa sakit diklaim enggak kayak gitu. Ternyata luas. Dan cerita cara selling lu bro kelihatannya storytelling dengan cara mama lu ya dibawa terus. Iya betul. Karena zaman itu yang saya prospekkan orang-orang di mana market yang kenal mama saya. Oh jadi lu zaman itu kan saya belum prospek ke teman-teman. Kan saya zaman itu ya saya merasa teman saya terbatas dan saya merasa ya seumuran saya teman-teman saya berapa sih income-nya dia. 2014 usia berapa, Rek? Saya lahir tahun 87 kok. 2014 jadi sekitar 32 berapa tuh? 27 kah? 2014, bentar saya kalkulator kok. 2014 min 1987. 27 ya? Oke. Seorang pragmatis, tapi kalau gue perhatikan lu seorang melankolis ya, data cukup kuat ya? Iya. Oke, jadi aku suka ngitung soalnya. Oh ya, pragmatis dan melankolis. Melankolis lah yang membuat lu paham soal insurance dan karena paham jadi lu berani ngomong tentang insurance. Tetapi kan kena tolak. Karena aku punya dasar. Oke. Tapi kan kena tolak ya kena tolak dong. Rek, lu mau pakai data apapun ya kena tolak ya kena tolak. Iya. Betul. Bagaimana cara lu bangkitin semangat waktu kena tolak? Ya itu balik lagi. Saya cuma pikir gini, oke lah. Kalau saya merasa prudensial ini susah, ayo, aku ngomong, kamu mau cari income di mana? Gak ada pilihan kok. Akhirnya balik lagi ya prudensial lagi, no choice. Aku ngomong kalau kemarin itu aku punya pilihan banyak pilihan, ya mungkin saya tinggal prudensial. Karena ya itu mentalnya nggak kuat kok. Aku punya mental nggak kuat. Karena zaman itu nggak punya pilihan aja. Aku ngomong kalau kapan itu CR ini prospek rekrut aku pas aku masih kuliah. Aku nggak punya tanggungan. Aku ini merasa aku nih harus wajib punya income karena sudah menikah. Makanya harus punya income. Tapi zaman itu CR ini rekrut aku pas aku masih single, dimana apalagi aku masih kuliah. Nggak bakal dilihat. Nggak bakalan. Hilang udah pasti, terminate pasti. Jadi seorang Regnaldo berubah total karena tidak ada plan. Makanya kata orang kalau mau sukses, there's no plan B ya. Iya. Oke ya. Singkat cerita, Rek. Lu bertumbuh sangat jauh. Luar biasa prestasinya. 2020 seorang PC leader, 2021 top nomor 1 Prudential. Dan tim lu juga kita tahu hebat, Angelia, Wina. Bagaimana cara lu ngerekrut? Ada pertanyaan dari si Ira. Bagaimana cara lu merekrut orang? Padahal lu awalnya lu nggak pede kok. Bagaimana caranya lu membuat orang-orang yang jauh
Kalau gue perhatiin Teh Angelia koleris ya. Iya, ada koleris sanguinnya. Koleris Ada, sanguin ya. ada permantis juga. Oke. Tapi Hah? kolerisnya ada. Kolerisnya ada. Kalau koleris Pol si Erni lah ya. Iya, betul. Koleris tok. Koleris mentok. Jadi bagaimana cara lu merekrut orang yang koleris? Padahal lu bukan seorang koleris. Apa yang lu ngomong ke dia sehingga dia bisa datang ke industri asuransi? Kalau nggak salah dia pengusaha ya, baju ya, Atom ya. Iya, dia Atom, terus dia juga interior design apa arsitek ya saat itu. Oke, bagaimana cara lu bawa dia orang yang background dengan bagus masuk ke industri asuransi? Apa yang lu omongin, Rek? Pada saat dulu aku kenal C. Angel itu, zaman itu aku kuliah bareng dia di Petra, terus sebenarnya nggak terlalu kenal akrab. Dia masuk ke pasar Atom, dia kenal sama istri saya, dekat. Tiba-tiba C. Angel itu hamil, istri saya nawari PMC, Provide Child. Nawarin PMC, terus dia ngomong kalau dia punya masalah dengan PMC dulu, pernah klaim tapi gagal. Terus istri saya Lindang ngomong bahwa ayo kamu ketemuin sama Regnaldo aja biar dilihat kenapa sih. Siapa tahu kan asuransi itu kan yang aku pernah bantu orang klaim konyol kok gara-gara hanya nggak punya kwitansi. Tapi kadang-kadang kan kalau sampai agennya sudah nggak ada kan nasabah sebenarnya nggak tahu. Nah istri saya ngomong dulu Rek ini pernah bantu orang gara-gara masalah kwitansi doang kok terus beres karena pada saat apply cuma kirim nota perizinan nggak ada kwitansi. Tapi karena nasabah nggak tahu, Rek bantu ngecek di Prudential, akhirnya bisa tahu kalau kwitansinya yang kurang. Terus dia tertarik, siapa sih orang yang nggak pengen, siapa tahu klaimnya tembus lagi. Terus saya ketemu dan sebenarnya orangnya itu sama insurance welcome C. Angel itu. Sehingga saya ketemu, saya jelasin soal kenapa dia gagal. Orang nasabah itu sebenarnya menurut saya sih, dia gagal klaim itu enggak apa-apa, asal dia tahu kenapa sih sampai dia gagal. Dia sudah puas kok. Padahal kadang-kadang gagal kan enggak tahu kenapa. Klaim 100 juta dibayar cuma 10 juta, kenapa sudah nggak dibayar? Kalau dia tahu sebenarnya nggak masalah. Saya pengalaman beberapa nasabah yang gagal klaim, tapi dia tahu alasannya, oke aja kok, masih semua terbuka. Tapi memang nggak semua. Asal mengerti ya. Asal paham dia kenapa. Nah akhirnya dia memutuskan untuk membuka lagi Provide Child. Saat itu saya belum kepikiran untuk rekrut. Tapi setelah saya pikir lagi, rekrut aja lah, siapa tahu. Karena kan saya juga bingung mau rekrut siapa sih. Saat itu saya kan butuh ini juga, tim juga. Saya rekrut, akhirnya saya cuma cerita komisi-komisinya gitu-gitu aja, saya rekrut dia. Terus suatu ketika ada acara BOP, saya ajak dia BOP. Ya nggak tahu. Setelah BOP, ya sebenarnya apa yang dia dapat saya pun nggak tahu saat itu ya. Saya cuma jadi BOP, setelah pulang makan, saya cuma hanya kontak masalah, ayo Cek, mana yang mau saya istilahnya barengi untuk prospek. Tiba-tiba dia ngomong ada punya saudara Banyuwangi, kita ke Banyuwangi pulang pergi, yang nginap, perjalanan 7 jam pada saat itu. Kita prospek, keluarganya ada saudaranya mau buka, pas itu UP jiwa lumayan besar, dan closing ya mungkin itu salah satu juga membuat dia akhirnya lebih semangat sih. Mungkin. Regnaldo terkenal soal servicing kalau gitu ya. Udah terkenal. Ya, saya merasa karena gini, saya kalau beli sesuatu ya, yang saya butuhkan itu bukan pelayanan saat jual. Contoh ya, kalau saya mau ngomong ekstrimnya, kamu jual dengan istilahnya cemberut, maki-maki saya, enggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah, kamu harus selesai yang bagus. Jadi kenapa saya merasa saya pun harus bisa servis dengan baik, karena nasabah ini nggak butuh kita pada saat menjual. Nasabah butuh saat servis, dimana kalau servis kita bagus, kayak contoh, papa saya punya toko papa saya nih, saya lihat punya toko juga, kenapa gampang berkembang juga, karena pada saat jual sesuatu alat spare part dan nggak cocok, papa saya kembalikan duit. Kayak itu balik lagi, servisnya itu loh, yang membuat mungkin orang akhirnya jadi senang, puas. Yang penting dari asuransi adalah pas servicing claimingnya.
ya. Iya, apapun, servis klaim, servis apa, maksudnya nasabah butuh apa, laporan apa, ya harus diservisnya sebaiknya. Jadi misalnya nasabah merasa, sekarang perkembangannya duitnya gimana? Saya ngeprint, saya ke rumah nasabah, saya jelasin. Oke. Ya walaupun saya merasa belum bisa diproses lagi, nggak apa-apa, saya jelasin aja. Yang penting nasabah puas. Oke. Jadi nggak dapat apa-apa. Oke, Gitu. sekarang adalah materi yang paling penting. Bagaimana cara menjual UP 50 miliar? Bener ya? Isunya bener kan? UP besar ini sebenarnya itu ceritanya panjang, prosesnya itu. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, Rek. Jadi gini, sebenarnya pada saat proses closing cepat, 5 menit doang selesai kok. Tapi Pendekatannya. Kenapa? Pendekatan yang lama. Pendekatan lama dan juga butuh trust. Silakan. Butuh trust itu yang lama. Kenalnya di mana? Bagaimana bentuk trustnya? Kenalnya di mana? Bagaimana bentuk trustnya? Jadi nasabah ini adalah sepupunya mama saya. Sepupunya mama. Ya, sepupu mama. Tapi kan cewek. Dia nikah sama orang Surabaya. Di mana saya sama suaminya gak kenal. Ya kenal, tahu ini istilahnya. Saya kalau sebutannya saya panggilnya kalau anggaplah gampangnya om lah. Saya panggil om sama tante lah kayak gitu. Ya om, tantenya orang dalam, tapi omnya kan orang luar. Tapi yang cari duit kan om. Di mana-mana keputusan di om. Tante support saya pun ya nggak bisa. Maksudnya tante merasa, Rex saya mau bantu kamu, tapi ya apa gimana kan om juga yang tentuin, om yang punya duit kok. Karena tante full rumah tangga. Saat itu saya pernah, karena satu gereja, saya pernah iseng-iseng cerita kalau saya di Prudential gini. Ya saya ingin tahu responnya, siapa tahu responnya bagus, saya bisa dipanggil ke rumahnya untuk lebih lanjut. Responnya dingin. Oh, responnya dingin. Dingin. Udah kayak es batu, dingin. Dingin ya, udah saya diam aja. Saya tidak berani lagi. Oke. Saya tipe orang yang kalau prospek orang, kalau saya lihat responnya dingin, saya mendingan diam. Yang penting kalau saya ya, yang penting orangnya itu tetap nyaman supaya mau ketemu saya. Jangan sampai responnya sudah saya dingin, saya tetap ngomong Prudential, dia jadi marah sama saya mau ketemuan, jadi susah buat apa. Kan saya bodoh sendiri, saya akhirnya memutuskan pertemanan saya sama dia. Dan sepenting saya diam, ya udah saya cerita barang lain. Jadi saya tahu orangnya kayak gitu. Sama sekali saya nggak ketemu dia, saya nggak bahas asuransi sama sekali. Tahun berapa itu, Rek? Tahun berapa? Pertama kali nyapa omnya itu tahun berapa? 2000, kalau nggak salah ingat 2016 deh. 5 tahun lalu ya? Iya, 2016. Udah sampai AD? Udah AD? Enggak, itu masih, saya kan 2015 kan masih agent, karena kan saya juga 2014 tuh akhir, 15 masih agent, 16 UM. Oh, 16 UM ya, oke. 15 UM, masih UM. Nah, saya tahu responnya dingin, tapi kan tidak apa-apa kan, tiap minggu ketemu di gereja. Ya, tiap kali pulang gereja saya ngomong, tapi nggak ngomong asuransi. Ya tanya, ya apa keluarga, gimana keluarga, bisnis gimana, oke, gini-gini. Terus setelah pulang saya ngomong, om saya tinggal dulu ya, soalnya saya mau ke rumah sakit nih. Ya padahal enggak. Maksudnya saya bikin skenario. Asumsinya itu lewat rumah sakit. Lo ngapain nggak ke rumah sakit? Bantu nasabah klaim om. Bikin skenario ya, Rek. Bikin skenario. Ya kayak gitu doang. Nyentilnya lewat situ doang. Oh ya, Rek. Sampai jalan duluan aja. Ya om, saya tinggal ya om ya. Itu doang. Ya nggak ada respon kok. Setelah gitu aja. Atau saya mau jadiin ketemu sama orang karena orangnya mau review polis. Om, saya tinggal ya. Jadi tiap minggu saya pamit. Asuransi enggak. Nanti berapa lama sekali saya ngomong, saya pamit. Kadang-kadang saya pamit ya biasa aja. Masa tiap minggu pamit asuransi sih? Enggak juga. Diselang-seling juga. Akhirnya sampai 2000, kalau nggak salah 2018 deh. Tiba-tiba om ini nelpon. Saya bingung, kok ada hujan apa? Ada apa kok telepon? Saya ngangkat. Terus bisa ke rumah. Ya om, nggak apa-apa om. Saya juga nanya kenapa. Tiba om yang ngomong. Bisa kan nanya, kenapa om? Enggak. Oh ya om, jam berapa om? Jam segini. Oh ya, nanti Rek ke sana om. Terus dia ngomong, iya, soalnya om nanya asuransi.
Oh iya, nggak apa-apa Om, bisa ke sana. Ngomong-ngomong, terus dilihat ini polisi saya, coba melihat. Ya, pas saya lihat dia asuransi itu punya anak-anak. Ya saya ngomong, Om, kalau anak-anak dia punya anak-anak UP, kalau nggak salah UP 300 juta. Terus ada juvenile crisis cover berapa 500 juta lagi mungkin. Accident death 500 juta. Ya polis gaduh-gaduh zaman dulu. Terus ada PHS, ada Prumet. PHS-nya kamar 1,8 juta. Ya preminya lumayan besar saat itu. Untuk kalau aku melihat, karena aku ngomong ke Om, kalau menurut saya kalau anak-anak ya hospital doang cukup Om, karena asuransi jiwa fungsinya gini-gini Om, critical illness gini-gini Om, accident death gini-gini Om fungsinya. Kalau saya pribadi hospital doang cukup, sehingga Om punya premi juga nggak tinggi-tinggi. Buat apa sih Om? Asuransi kan biaya. Buat apa sih buat premi? Kalau kita bayar premi mahal nggak apa-apa, yang penting kita tahu jelas apa sih ada punya dampak apa ke kita. Tapi kalau anak-anak asuransi jiwa buat apa sih Om? Saya cerita kayak gitu doang. Oh gitu ya, Rek? Iya Om. Om punya izin masih aktif nggak? Oh sudah nggak aktif. Oh sudah nggak aktif, nggak apa-apa. Bina ke saya aja nih, saya bantu Om. Saya bantu rubah supaya Om punya premi juga nggak keluarin biaya sebesar ini Om. Om punya premi mau tetap silakan, tapi kan potongannya jadi kecil Om ya asuransinya. Jadi sehingga Om punya store premi lebih banyak investasi kan nggak apa-apa Om. Akhirnya saya ubah, dia merasa nggak tahu. Akhirnya dia merasa cocok sama saya soal asuransi. Dia merasa cocok terus ngomong, kalau gitu Rek, Om belum punya, tante belum punya, anak Om yang kita belum punya. Coba hitungin. Hitung. Asuransi apa? Saya mau kesehatan. Gini. Oh ya, oke, deal. Saya pikir sudah selesai. Rek, asuransi sakit kritis. Lah, Om kok tahu? Loh, iya, saya kan ngerti soal asuransi. Dia tahu. Tapi saya ngomong, Om. Akhirnya kan dia closing saya sakit kritis. Habis sakit kritis, saya mau asuransi jiwa. Saat itu dia closing saya sakit kritis 5 miliar, asuransi jiwa kalau nggak salah 15 M. 15 M. Tapi dalam hari yang sama loh. Saya kaget, Om. Kok bisa Om paham asuransi sakit kritis seperti apa, jiwa seperti apa Om? Loh saya ini paham. Saya tadi tanya kamu aja, saya cuma ngetes kamu aja, kamu paham nggak sih sama asuransi? Kalau kamu tadi itu jawaban tuh ngawur, ya udah Om cuma datang, ya sudah Rek, kamu cuma review terus kamu pulang. Saya cuma ngetes kamu aja. Dia ngomong gitu. Terus saya ngomong, Om, kenapa Om memutuskan baru closing saya 2018? Kenapa nggak dari 2015 aja Om? Karena gini Rek, Om ini punya pengalaman. Dulu Om join asuransi sama saudara. Berapa bulan kemudian hilang. Ya Om bingung. Akhirnya apa? Tutup. Karena Om bingung, nanti mau klaim gimana, timbang udah bayar nggak bisa klaim, percuma, tutup. Tiba-tiba dalam waktu ada teman baik datang nawarin. Ya sudahlah, percaya teman bikin lagi. Kamu sendiri kan, udah hilang lagi kan, ganti lagi kan. Ini Om mau tutup ini. Om ini manggil kamu supaya kamu lihat, Om, kalau Om merasa kamu ini qualified, baru Om ganti kamu. Kalau Om merasa kamu nggak qualified, Om mau tutup ini. Karena Om merasa percuma. Kalau kita nggak ada punya agent, susah nanti klaimnya. Nah, akhirnya, ya itu, terasa muncul gara-gara edukasi. Bisa jawab. Dan Dan akhirnya, terasa muncul, dan di tahun 2021 Januari, om saya meninggal. Karena COVID. Omnya meninggal 2021? Saya 21 Januari kemarin. Om saya meninggal, saya bantu klaim. Jadi saya ngomong ke tante saya, siapin polisnya, saya gak perlu di Prudential, semua insurans saya bantu. Jadi dia punya insurans banyak, ada Prudential, ada Manulife, Securus Life, Alliance, banyak. Polisnya mungkin ada 20 mungkin. Saya bantu semua. Jadi dia juga beberapa ikut di bank. Di bank itu kalau teman-teman tahu parahnya apa. Dia cuma email
formnya suruh print sendiri dan isi. Dan masalahnya dia print itu formnya itu semua lengkap. Accident-nya di print, kesehatannya di print, critical illness-nya di print, semua di print. Ini klaimnya asuransi jiwa. Terus saya datang, saya pilihin. Akhirnya saya klirkan semua. Saya ngomong, tante, terserah tante mau klaim ke siapa. Saya hanya datang bantu untuk ngasih tahu tante form mana yang tante harus isi, dan tante ngisinya harus sesuai data di polis supaya jangan sampai ada kesalahan. Jadi saya hanya bantu mengarahkan cara pengisian harus sesuai gini loh, aturan cara pengisiannya. Seperti itu. Dan saya bantu juga lihat SKD dokter. Saya bantu lihat. Saya lihat ini COVID, dia diagnosanya tahun 2021. Saya cerita aja kalau yang membuat gagal klaim karena yaitu PEC, Pricing Foundation, karena ini COVID dan memang di diagnosa 2021. Saya yakin pasti klaimnya ini pasti terbayarkan. Akhirnya saya ngomong, ini tante, ini kita sudah isi sama-sama, ini sudah lengkap satu paket, terserah tante mau ngasih saya mau bantu klaim, nggak apa-apa. Kalau tante merasa sungkan sama agennya, tante suruh izin pun nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Yang penting saya bantu tante make sure supaya tante punya isi ini jangan sampai ada yang salah pengisian, supaya jangan sampai bagi isi form. Ya udah, ada yang dia merasa ada yang izinnya sudah nggak ada, dia tip saja izinnya, misalnya dia suruh izinnya kirim yang dat bank ini. Ya biasa orang kalau punya duit kan kebanyakan izinnya bank. Nah, akhirnya setelah saya bantu clear semua asuransi, terbayarkan semua, tiba-tiba saya ke rumahnya untuk bantu ngecek. Jadi kan dia terima surat persetujuan. Saya cuma bandingkan suratnya sama uang yang diterima, mutasi klub, itu selesai. Dan ternyata Prudential itu, menurut saya ya, asuransi yang perhitungannya sangat-sangat detail. Contoh, kami istilahnya kan suratnya ada yang ini kan, ada berbelah turut berduka cita. Kami menyampaikan bahwa klaim Anda telah disetujui sebesar ini, misalnya 2M 100 juta sekian. Jadi 2M itu asuransi jiwanya, 100 juta investasinya. Yang teman-teman yang hebatnya di Prudential ada punya berita. Dia punya Prudential di saya ada 3 atau 4. Jadi pas ditransfer di rekeningnya ada berita. Beritanya apa? Nomor polis. Jadi dia cuma cocokkan nomor polis sama surat itu. Jadi Prudential transfernya tuh UP sendiri, investasi sendiri. Tapi matchingnya gampang. Nah, ada di asuransi lain, suratnya ngomongnya gitu, karena dia punya polis juga ada 3, kalau nggak salah. Tapi transfernya tuh kita bingung, cocokannya gimana. Karena di berita itu nggak ada nomor polisnya. Dan kita udah combine ini sampai tapi nggak cocok. Terus saya ngomong, tante mendingan ini tanyain izinnya kok nggak klop ya, Cak. Karena saya ngitung kok masih kurang. Jadi kita tolong semua uang yang masuk sama di suratnya itu nggak cocok. Saya merasa gila Prudential ini untuk pembukuannya sangat rapi. Saya jadi gampang ngomong ke nasabah dan nasabah akhirnya, oh gila ya Prudential ini bagus ya, beda sama asuransi lain. Sehingga trust-nya tambah muncul lagi kok. Jadi saya cuma bantu itu aja, dia merasa saya punya klaim service bagus. Saya tahu gimana. Kemarin saya ketemu dia di pemakaman, ada keluarga kami meninggal. Saya ketemu di pemakaman, dia ngomong sama orang, kamu kalau butuh asuransi, kamu kontak Regnaldo. Ini sekarang jadi penasihat saya soal asuransi. Sudah terbukti. Mau gitu dia sendiri. Nah, akhirnya saya merasa, trust-nya muncul. Sehingga trust-nya muncul. Kenapa bisa closing UP jiwa 50M? Gimana proses closing-nya? Cuma nanya kok, UP segini berapa sih, Rek? Segini tante, ya wes bikin. Mampu. Mau tante mampu, bikin. Udah, closing. Perwarisan, bro. Perwarisan 5 tahun. 5 tahun bayar tahunan. Bayar UP-nya 50M langsung diajukan? Enggak. Pertama saya bikin dulu UP ini dulu yang tanpa medical dulu. Setelah approve. Ya berapa, bro? Boleh tahu tantenya? 45. 8M lah ya. Ya. Approve dulu yang tanpa medical, habis itu saya masukin yang pakai medical tapi yang hanya LSIR doang. 18M. Ya, setelah itu yang kedua baru tambah 10M, yang kedua tambah 10M. Ya, pokoknya supaya jangan sampai langsung pembuktian aset. Takutnya kalau tolak semua, takutnya gitu. Ya, bertambah begitu aja.
Bro, pengen tahu bro, UP Omnya berapa bro keluar? Di Prudential. Total. Prudensial berapa, yang lain berapa? Tahu nggak? Di Prudential di saya sendiri 20 M. Di tempat lain saya total semua totalnya sekitar 40 miliaran. Oke, separuh di Prudensial ya. Separuh di Prudential. Luar Tapi biasa, saya ya. bangga. Jadi gini, dia punya di Prudential ada di saya kan 20 M. Di tempat lain ada yang sekitar 21 M, 22 M, lebih banyak sedikit. Saya ajuinya karena kan saya merasa di Prudential kan gampang, saya bisa ke kantor kapan aja, saya bisa ngomong. Jadi saya lebih fokus ke saya beresin dulu asuransi lain, karena asuransi ini kan saya takutnya formnya salah atau gimana, jadi fokus. Saya takutnya nanti kalau klaimnya lewat batas waktu, takutnya kena decline gitu. Ya. Saya karena Prudential kan saya pernah nyoba, lewat waktu pun kita aman-aman beres. Prudential kan sangat gampang, maksudnya enak. Saya takut khawatir, saya urus asuransi lain. Udah clear, baru saya masukin Prudential. Dan teman-teman tahu hebatnya apa, Prudential cara lebih cepat. Saya sampai kaget. Kita ngomong sama-sama UP besar ya, tapi kalau yang asuransi 1 M, 2 M di asuransi lain 1 minggu cair. Soalnya kan UP kecil dan ikutnya sudah lama 5 tahun. Terus ada satu asuransi yang saya merasa gila, Prudential ini kok hebat ya. Asuransi UP cuma 5 M. Tapi orang Jakarta datang ke kantor investigasi, tanya-tanya temannya suaminya siapa aja. Jadi investigatornya datang ke kantornya untuk investigasi. Tanya jawab. Saya minta ngomong, gila. Saya bikin di UP di kamu aja cuma 5 M, didatangi kayak gini, kayak saya akan mau nipu kalian. Di Prudential loh 20 M sudah cair tanpa ada kayak gini. Saya merasa, wih gila, untung saya kok di Prudential bukan di asuransi lain. Saya merasa apa bro? Inisialnya yang apa? sampai datang. Inisialnya apa? Nggak usah sebut merek, inisial aja. Oh, sampai orang datang 5 M itu. Alliance kok, nggak usah sebut. Ini saya sama aja kelahuan kok. Luar biasa. Kan Alliance doang, apalagi aku. Oh, oke. Boleh tahu, ini luar biasa ya teman-teman. 50 M sudah issued semua? 50 M sudah issued. Katanya ada 50 M yang kedua. Ya, ini lagi proses. Jadi pembuktian aset, auditor, gitu-gitu lah. Jadi 100 miliar, brother. Iya, 100 miliar. 100 miliar ya. Apinya bisa berapa, bro? 15 M bayar 11%, 12%. 2,5 M lebih preminya. Berarti kalau preminya 2,5 M lebih, berarti kalau API-nya kan lebih ya. 2,5 bagi 11 kali 12 ya. Oke ya. Jadi yang 50 M 2,5 M. Enggak, total semua 100 M 2,5 lebih. 2,5 lebih. Waduh ya, dapat 45% ya, dapat 1 M ya langsung ya. Luar biasa Koko Renaldo ini ya. Pembuktiannya dari 2016 sabar sampai 2021 dapat 100 miliar. Ya. Dan itu pun saya pun enggak nyangka kok, karena dulu ya zaman kalau Ko Eriswan tahu, zaman tahun 2018 apa 19 ya, CR ini pernah closing orang nasabah kan. Preminya kan sekitar, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 2 miliar juga setahun. Zaman itu, satu case. Saya merasa, wih gila ya. Udah masuk akal. Ada orang yang mau beli asuransi gitu. Saya pun sampai sekarang belum nemu sih. Gila, hebat sekali. Saya merasa, kapan ya saya bisa closing orang segitu. Ya tapi, ya maksudnya teman-teman sekarang dengar cerita saya, teman-teman merasa hebat. Tapi kalau teman-teman mau bertahan dan terus istilahnya belajar lebih, kasih orang servis lebih dan trust yang muncul, saya rasa mungkin suatu ketika teman-teman bisa closing mungkin 500 M, 1 triliun, ya mungkin. Semua kan bisa terjadi. Tergantung, ya anggaplah saya cuma merasa agent kita kan namanya di bisnis kan butuh trust. Kayak dokter lah, saya cuma ngomong ke agent saya, maksudnya yang merasa kok susah sih cari nasabah. Saya ngomong, bro, kamu kan punya uang nih. Anggaplah kamu sakit jantung. Kamu ke dokter siapa? Si itu. Loh kenapa? Sudah lama, sudah terkenal. Kenapa kamu ke dokter yang barusan lulus aja S2? Yang barusan ambil spesialis jantung? Oh, takut saya. Lah, kamu bisa ngomong kayak gitu. Kenapa kamu merasa nasabah belum mau ngambil kamu UP besar, kamu kecewa? Loh, nggak fair dong. Loh, kamu sendiri juga kayak gitu kok. Ya kan wajar. Ya nggak apa-apa. Namanya kita merintis. Semua bisnis kan gitu. Kayak gitu sih. Tantenya tidak perlu namanya financial planner, lu juga hanya ngomong tante mau UP berapa, itu doang ya? Dia ngomong langsung tiba-tiba.
Tante mau hitungkan 100 M berapa sih kurang lebih? Tante mau bikin UP 100 miliar. Berapa kira-kira preminya? Hitungan. Oh, bisa kok masuk budget. Ya udah, selesai gitu aja sih. Singkat, ngomongnya cuma paling 5 menit doang selesai. Selling is simple ya. Iya. Bangun Kalau sudah ada trust, bangun trust-nya yang susah. iya, sudah ada trust, kita sudah lama dan kita dianggap sebagai seseorang agen yang profesional, itu sellingnya sangat-sangat gampang. Saya merasakan apa? Dulu saya ngomong busa-busa, ditolak. Padahal udah benar ngomongnya nih. Ya sekarang cuma datang, saya hello, tiba-tiba, saya pernah ya, nggak niat prospek teman. Saya juga merasa, kalau saya punya teman, punya baby, kalau saya pribadi ya, saya kan nggak mau dianggap, jenguk orang ada maunya. Saya nggak mau. Saya merasa, aduh, saya kalau dimau gitu buat apa sih? Saya nggak mau gara-gara premi 1 jutaan saya dianggap mau niat baik saya memang sungguhan jenguk. Saya dianggap ada maunya. Saya nggak mau. Saya jenguk teman saya punya bayi. Ya saya cuma datang kasih kado, selesai ngomong, saya pulang. Saya nggak mau dianggap, kalau saya pribadi ya, karena mungkin ya tahu, mungkin gengsi terlalu tinggi ya. Saya nggak mau. Itu saya lakukan juga sampai sekarang. Tapi enaknya sekarang saya lakuin, tiba-tiba langsung ngomong, Rek, untuk anak saya berapa ya preminya? Karena kenapa sudah tahu dia. Loh, gimana? Orang tanya, kamu enak, Res. Orang sudah tahu. Gimana kalau dulu kamu orang belum tahu? Ya langsung ngomong di depan, bro. Saya mau ke rumah prospek. Saya mau ke rumah review polis. Saya tidak pernah ngomong ke orang, saya ke kamu main-main ya. Ngapain main-main? Oh, saya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya kayak gitu ya. Jadi, saya nggak bisa. Tipe lu langsung kalau waktu zaman pertama kali waktu di Prudential ketemu orang mau janjian langsung to the point ya. Ya saya mau ngapain? Oke. Ataupun saya rasa kan orang ngomong, bro, kalau kamu gituin orang kan orang takut. Ya memang sih ada orang juga yang merasa gak mau ketemu. Terus gimana mau ketemu? Kalau aku ngomong simpelnya gini loh. Aku lakuin itu ke orang yang dimana aku punya hubungan dekat. Sehingga aku merasa kalau aku ngomong kayak gitu, dia pasti mau ketemu aku. Ya jangan semua kamu pukul rata, bro. Ya lihat. Kalau orangnya teman lamamu, lama nggak ketemu, terus kamu gituin orang, ya ada orang juga mau ketemu, ada orang juga yang nolak. Terus gimana? Ya, say hello. Ngapain ketemu? Ngobrol-ngobrol. Kalau sudah ketemu, ya cuma ngomong. Kerjaanmu apa, bro? Sini. Ya kan misalnya, kamu sekarang kerjaan apa, Rek? Prudential. Lihat reaksinya. Reaksinya kalau datar, nggak nyinggung lagi soal asuransi. Nggak usah ngomong asuransi. Kamu yang lain. Yang penting apa? Saya ngomong yang penting, orangnya itu kamu ajak ketemu lagi, masih mau ketemu. Itu aja sih. Nggak usah langsung tembak langsung. Tapi pada saat kamu ngomong asuransi dan dia tertarik, ya sikatan. Disikat langsung. Tapi kan memang awalnya nggak prospek. Jadi ketika lu ketemu orang datar, lu nggak prospek asuransi, nggak ngomong soal asuransi, minta janji ketemu lagi, bagaimana cara masuknya, Rek? Nah, karena saya merasa saya ini orangnya kan, saya belajar gimana cara bangun topik pembicaraan supaya topik pembicaraan jadi bagus, ya jadi seru lah. Berhubung kalau saya merasa ya orang saungin sangat gampang dan saya susah. Saya biasanya tanya apa, hobinya apa. Misalnya hobinya mancing. Bro, kapan mancing? Jadi saya ketemu lagi ya, saya nggak di kafe. Ya saya bingung mau ngomong apa. Ketemu lagi ya, hobinya apa? Lari ya, saya ikut lari. Hobinya apa? Mancing, saya ikut mancing. Ya udah ketemu ya, langsung bikin hobi. Hobinya apa? Main game online. Ya saya ketemu di hobinya. Supaya saya ini bangun hubungannya bukan hanya asal, karena saya ini susah bangun topik yang menarik, saya susah. Karena saya lihat hobinya. Ya saya kalau saya merasa orang itu pantas saya perjuangkan, ya sudah, ya hobinya apa saya ikutin, ya udah, akhirnya banyak sekali yang saya ikutin kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu aja kayak gitu. Sekarang kan apalagi zaman sekarang PPKM ini orang nggak mau ketemu loh. Tapi yang aneh ya, saya merasa orang-orang ini aneh. Kalau dia hobinya contoh mancing, masih berani lo mancing dan masih berani ketemu orang pas saat mancing, itu saya bingung. Tapi takut kalau ketemu orang. Tapi kalau hobi,
dia jalan. Ya udah, saya merasa saya nggak bisa ke rumahnya ketemu orang. Hobinya apa kok? Mancing. Loh, kok mancing aman ya kok? Saya bisa ngomong gitu. Kok mancing kayak gitu nggak takut tak? Nggak takut ya kok mancing? Kan corona gini. Gak apa bro, mancing kan ruang terbuka. Dalam hati saya, loh, kalau kita ketemu di ruang terbuka kan sama aja. Tapi namun kayak gitu ya udah kok aman ya kok ya. Ya kalau aman saya ikut ya kok. Saya soalnya juga pengen mancing. Saya bosan tuh PPKM. Oh ya ikut aja Rek. Ya udah ikut. Ya itu aja. Simpel kok. Samakan frekuensi ya. Iya, tapi lama ya kok ya. Prosesnya itu lama kok. Bro, Nggak bisa. 3,3 M, 1,25 dari satu tante itu. Kan 1,25 kan belum issue dong. Ya. Sisanya penjualan pribadi atau dari tim, bro? Direct unit? Dari saya kan pribadinya itu kan sekitar pribadinya 2 miliaran lah kok. Berarti kalau dari tante saya 1,25 berarti dari kan 1,25 kan EPA-nya mungkin 1,4. 1,5 lah. Ya. 500 juta dari orang lain. Ya. Oh, 500 juta dari orang lain. Sisanya Jadi, tim 1,3. Sisanya 1,3 tim lah. Oh, timnya jualannya berapa, bro? Berapa orang? Apakah ada star agent? Star agent nggak ada, tapi ada yang tiba-tiba pengen jadi star. Berapa Jadi apinya sekarang? Hah? Sekarang apinya berapa? Dari 1,3 apinya masih kecil ya, untuk AAD capai lah 300-an juta, udah capai. 1,3 juta yang 1,3 M itu disumbang berapa agent? Oh, banyak kok. Banyak. Kecil. Rata-rata apinya? Rata-rata API-nya ya mungkin 2 jutaan lah kok kalau bilang rata-rata ya. Karena ada yang big cash juga. Oh, 2 juta premi. 2 juta premi ya, 2 jutaan. Jadi banyak agent ya, bro? Iya, banyak agent. Bagaimana lu rekrutnya, bro? Sebenarnya aku dulu rekrutnya simple kok. Maksudnya aku cuma cara lu ajak ke industri asuransi, apa yang lu ngomongin? Ya aku cuma ngomong bahwa aku cuma awal cerita background ini kenapa dulu aku mau join asuransi, karena aku merasa kita kalau mau kita nih beli asuransi itu bukan karena kita beli mobil. Kita beli mobil setelah kita putus, kita nggak ketemu lagi salesnya. Ya nggak apa-apa juga karena kita masih bisa nikmatin mobil ini tanpa perlu salesnya. Rusak tinggal bawa ke bengkel, selesai. Merasa nggak cocok, udah jual beli baru. Insurance beda bro. Kita kalau mau nikmati, kita harus ngerti. Masalah yang ngerti kan agent. Dan asuransi pada saat kita beli dan kita nggak cocok, bisa diganti. Kenapa? Kita tahunya nggak cocok pada saat klaim pasti. Nggak mungkin tiba-tiba nggak ada hujan angin merasa nggak cocok. Kecuali di review polis mungkin. Tapi kebanyakan orang merasa klaim dulu baru merasa nggak cocok. Kalau sudah klaim, kita nggak bisa lagi apa-apain sama asuransi. Jadi aku ngomong, ya sebenarnya sebagai nasabah pun, kamu juga harus ngerti lah apa itu asuransi. Supaya ke depan kamu punya kamu nggak usah khawatir. Kamu klaim pun, aku pasti bantu. Tapi gini loh bro, aku sih belajar gak mau ngandalin sesuatu ke orang lain. Apalagi, ya orang itu kamu gak bisa megang. Kalau pas saat kamu merasa kamu bisa ngandalin dia orang itu gak mau, ya kamu bisa apa pertama? Ya aku ini bukan muji diriku, aku merasa kamu jangan khawatir, kamu bisa ngandalin aku. Karena aku nggak mau juga orang sudah percaya sama aku sia-siakan, aku nggak kayak gitu. Tapi gini bro, manusia itu punya masa tanda kutip pensiun. Dan pensiun manusia itu usia berapa bro? Dia ngomong, ya 55. Belum tentu bro. Kalau mati duluan gimana? Kan dipaksa pensiun juga bro. Nah, pas saat aku duluan meninggal, kamu ngandelin siapa? Ya belajar. Jadi agent supaya ngerti apa itu asuransi. Ya saya cuma mancing di situ kok. Akhirnya mau join. Agent lu adalah yang lu ambil untuk mau beli polis sendiri, suruh dia jadi agen. Jadi agent terus aku ngajarin. Jadi supaya aku ini mau ajak training dia mau supaya aku ngomong kamu harus ngerti apa itu asuransi, gimana cara klaimnya supaya apa? Aku ajak dia training dia mau. Karena dia berpikir sementara untuk kepentingan dia dulu. Supaya jangan sampai dia jadi paham soal asuransi akhirnya bisa menjual. Karena aku pun dulu merasa aku bisa menjual karena aku jadi paham apa itu asuransi yang sebenarnya. Gimana sih konsepnya seperti itu. Ya cuma gitu, tapi ya balik lagi nggak semua bisa kayak gitu kok.
Kayak agenku yang akhirnya memutuskan Adi kan dari zaman aku 2015 kok rekrutnya. Disuruh trainingnya susahnya minta ampun, disuruh project orang juga nggak mau. Tiba-tiba tahun ini nggak tahu kok tiba-tiba jadi semangat. Aku juga bingung kok. Padahal nggak tahu apa-apain kok. Karena lihat seorang Koko Regnaldo berubah total. Ya mungkin salah satu juga. Aku juga ngomong ke timku juga. Kamu kok orang susah ya? Ya aku ngomong simpelnya gini loh. Orang coba aku selalu ngomong ngaca. Coba kamu ngaca. Kamu tiba-tiba diajak orang join suatu bisnis. Terus kamu lihat orang itu secara bisnis dia tuh biasa-biasa atau dia di bawah kamu. Kamu mau tuh join sama dia? Mikir tuh pasti. Nah, gimana caranya si rekrutanmu mau jalan juga tiba-tiba kalau dia melihat kamu ya gitu-gitu aja. Ya kamu harus. Tapi aku ngomong ya memang aku pun dulu susah loh ngerekrut orang. Aku naik jam itu nggak punya leader. Karena semua orang tak ajak join ya masih mana selamat ya memang gitu. Tapi setelah aku buktikan bahwa di sini aku bisa survive, aku bisa hidup, bisa juga nikmati barang-barang mewah, bisa liburanku juga bisa setahun bisa 4-5 kali bahkan kali bos, bisa ke Eropa kemanapun. Kadang-kadang orang jadi kok bisa ya kayak gitu. Jadi penasaran kok. Akhirnya jadi tanda kutip nurut sih. Karena kalau orang yang kenal lu dari dulu, pasti dia akan kaget ketika hari ini Regnaldo bisa ngomong 1,5 jam nggak pakai slide. Betul. Orang banyak kaget kok. Regnaldo kamu di Prudential? Dia kaget kok. Kamu loh, nggak bisa ini. Awalnya gue flashback sedikit. Gue tadi karena keceplosan tadi istri lu bilang tawarin Angel PMC. Ya. Berarti istri yang seorang dulu pencari income utama, yang dulu seorang Regnaldo adalah minder karena nggak punya income, istri tiba-tiba ikut menjadi agent Prudential, benar? Iya. Dia ikut sendiri atau dipaksa sama lu? Nambah kaki doang. Nambah kaki doang awalnya. Awalnya ya? Iya, nambah kaki doang. Kapan dia berubah? Masih kerjaan ada yang lain atau udah full time di Prudent dua-duanya kamu? Dia tuh aku lihat mulai berani ngomong. Maksudnya berani ngomong. Aku sekarang lebih senang di Prudential mulai sekarang ini ya. PPKM kan pasar atom ditutup kok, nggak punya income. Tahun ini. Tapi ya itu pun akhirnya dia tutup atom dibuka lagi. Tapi dia merasa, waduh pusing aku ini. Dia merasa aku PPKM ya happy aja. Dia ngomong gila kalau kamu nggak di Prudential, mungkin aku sekarang stres dan aku udah punya income. Karena dia keluarin uang tapi nggak ada pemasukan. Ya baru sekarang. Ya memang dari dulu nih aku join Prudential. Dia tipe orang yang dibilang support enggak juga enggak. Karena dia merasa ngapain sih Prudential? Dia baik lagi kan. Orang merasa agent Prudential belum ada masa depan. Kamu ngapain sih? Aku tahu dia bukannya nggak mau support. Tapi dia merasa kamu nih wasting time di Prudential. Dan nanti masa depan kita suram. Ada omongan seperti itu dulu? Iya, dia ngomong, kamu S2 loh, ngapain di Prudential? Mendingan kerja proyek di kontraktor. Lebih banyak uangnya. Ya, aku cuma ngomong, iya aku tahu. Aku juga ngomong, ya aku tahu. Aku ngomong gitu, aku tahu. Tapi kamu tahu posisi kita kan nggak bisa, pulang, mama lagi sakit. Ya, aku hanya bisa lakuin ini. Ya coba aja lah. Nanti kalau memang kita bisa pulang Dobo, aku tinggalin Prudential, aku ngomong gitu ke dia kok. Tapi kamu coba kamu tolong. Kenapa? Sekarang mau ke Dobo lagi mau? Enggak, pasti gak mau kok. Dia loh gini kok, jujur ya kok ya. Aku ini sampai aku merasa sakno juga istriku nih. Aku pernah anniversary lupa yang orang lain bisa dinner, aku enggak, proyek orang. Dan lebih parah lagi kok. Posisi dia hamil ya. Hamil gede ini ya. Dia kan terus sakit nih pagi-pagi. Ayo ke dokter, dicek. Dokter mau, enggak, ini belum pembukaan. Jalan-jalan dulu aja ke mall. Ayo ke mall, nggak bisa. Aku proyek orang. Ayo, barengnya aku proyek orang. Jadi, posisi hamil besar 9 bulan lebih ya, tajam proyek orang. Terus besoknya masuk rumah sakit. Maksudnya udah waktunya. Nah, aku sampai gitu, aku merasa mendingan sekarang aku kerja keras, nanti ke depan aku bisa nikmati. Karena aku ngomong,
kita ini semua pasti bayar harga. Tergantung kamu mau bayar harga ini di depan atau di belakang. Pasti bayar. Nggak bisa kita ngutang harga ini. Pasti dibayar. Terus ketiga. Kau tahu, itu aku merasa masih ya oke lah, masih tak temenin. Maksudnya kan aku masih siaga juga. Kalau aku project, dia perusahaan pasti tak antar ke rumah kerja. Mungkin aku tinggal dia. Tapi kan masih bersama kok. Kau tahu, parahnya ya kok. Dia ini memang sesar kok. Tapi dokternya ini ngomong, kamu sesar oke, tetapi aku nggak mau kamu sesar di bawah 38 weeks. Kamu harus sesar di atas 30. Jadi dia tuh punya sesar tuh kalau nggak salah mau hampir 39 weeks kalau dokternya mau. Tapi kebanyakan biasanya kan harus sudah kontraksi duluan. Nah, aku tanya, kamu kapan waktunya sesar? Masih minggu depan. Oh ya aman ya. Aku janjian telepon orang prospek. Karena orang ini orang luar pulau. Pas dengar kabar di media mau datang ke Surabaya besok, aku langsung telepon dia. Hari ini langsung aku janjian besok mau ketemu dia. Aku nggak tahu kalau memang kan masih lama minggu depan kok. Ya aku merasa aman-aman aja. Tiba-tiba pada saat itu aku kan janjian ketemu dia sore nih. Siang. Subuh istriku perutnya sakit. Aku bawa ke dokter seperti biasanya. Ternyata harus segera operasi. Mati. Janjian proses jam 12 siang. Ya apa? Terus dokternya, aku pikir dokternya bakalan pagi, datang enggak. Dokter datang jam 10 pagi apa jam 11 siang baru datang. Mati. Kan harus temani di operasi. Aku telepon nasabah. Sorry istri saya melahirkan kok. Diganti besok bisa nggak kok? Oh, ya nggak apa-apa, Rek. Tapi masalahnya Koko ini besok udah berangkat lagi. Nanti nggak apa-apa, nanti ya atau lagi Koko kabarin lah. Wah, itu bahaya. Orang ini datang ke Surabaya susah, pas kali datang kok cuma sehari doang. Kan sibuk dia. Besok sudah berangkat lagi. Gimana? Kok? Kalau sore bisa kok? Oh, sore bisa kok. Nanti kontak-kontak aja. Oh, tahu. Isi saya jam 12 siang melahirkan ya. Aku lihat bayinya. Terus kan dikasih tanda kan, gelang atau apa. Aku fotoin, udah tahu mukanya seperti ini, udah di stempel semua, udah oke ya. Kan istri saya pemulihan, langsung nonton pemulihan. Terus, ari-ari, aku urus ari-arinya, aku larungkan sampai selesai jam 2 siang kok. Kan biasanya kan balik rumah sakit kan lihat istri, kan istri kan lagi pemulihan, kan harus disuapin makan, enggak kok, aku pergi proses orang loh. Di Surabaya Timur rumah sakitnya ke Surabaya Barat. Akhirnya aku pas balik temanku itu dan dia punya teman cewek yang suapin dia, aku pesan. Loh, kamu dari mana, Rek? Ketemu orang. Tapi dia sudah marah aku. Padahal dulunya tuh dia tuh telepon CR ini marah-marah, dia merasa wah gila, Rek ini di Prudential kok akhirnya jadi gak punya waktu bagi keluarga. Dia tangis-tangis, sebenarnya aku mendingan pingin pulang dobo aja kalau kayak gini. Dia memang gitu kok CR. Dia nangis-nangis sama CR. Itu pun yang mungkin agent yang lain pun merasa aku ini gak bisa prospek orang karena istriku ini gini, suamiku ini gini. Ya kamu wajar. Kamu nggak. Soalnya pasangan kita belum merasain apa dampaknya bagi dia. Kamu percaya, kamu dapat sesuatu dari Prudential, kamu berikan dia hadiah, yang dia suka, ajak dia jalan-jalan. Aku ngomong, kamu potong jari saya kalau dia sampai enggak. Kamu mungkin ya, kamu sudah pulang rumah, diusir keluar suruh prospek orang. Kan itu yang saya rasain. Kalau pulang cepat, kamu sudah pulang. Ayo prospek, saya pengen ke London, Edinburgh. Kayak gitu omongannya, ya udah. Ya saya merasa ya itu bayar harga. Saya harus bayar di depan ini selunas mungkin, supaya ke depan saya nggak susah. Kayak gitu sih kok. Luar biasa ya kok Regnaldo ya, brother Regnaldo ngomongnya gila loh. Tek luar biasa. Rek, ini 2 pertanyaan dari gua nggak buka pertanyaan lagi karena sudah hampir jam 9. Gue pertama kali kan lu coba doang karena tidak ada plan B. Habis itu lu bertahan di Prudential karena harga diri. Gue cuma hanya pengen tahu tips kasih si agent baru tuh apa sebenarnya sih, Rek? Bagi orang-orang yang mau industri asuransi itu apa yang menurut lu? Bagi seorang pragmatis yang tidak bisa ngomong, seorang penggugup yang dulunya seorang penggugup, istrinya ngelarang, ya. Tips bagi orang-orang agent agar dia bisa bertahan lalu dia bertumbuh tuh apa, Rek? Ya pertama sebenarnya paling penting itu yang orang ngomong why itu penting sih kok. Yang orang ngomong kamu tuh apa sih? Kepinginmu apa? Kenapa kamu harus berbisnis? Kenapa kamu harus punya
uh, income. Kenapa kamu harus, dan mungkin lebih spesifiknya kenapa kamu harus di prudential seperti itu sih. Why-nya kebetulan Waiku ini kan umum ya teman-teman. Maksudnya Waiku ini sebenarnya lewat prudential bisa, lewat kerjaan toko ya bisa. Kan ujungnya yang penting punya income. Tapi saking aja ya balik lagi no choice sehingga aku pilih prudential. Kalau teman-teman punya spesifik kenapa di prudential, itu lebih keren lagi karena teman-teman merasa kalau teman-teman punya pilihan lah. Kalau saya kan tidak punya pilihan, jadi ya the only way ya prudential. Tapi kalau teman punya banyak kerjaan opsional di mana teman-teman merasa dengan kerjaan yang lain pun teman-teman bisa capai tujuan teman-teman. Ya saya rasa sampai teman-teman tidak fokus di prudential, saya rasa normal. Karena teman-teman tidak bisa menemukan spesifik kenapa harus di prudential. Contoh, ada orang yang join di prudential karena contoh dia merasa dia tidak ada waktu. Kalau di prudential dia punya waktu ya, karena dia merasa di kerjaan lain dia punya waktu. Kalau aku sih waktu nggak masalah, namanya orang kerja ya waktu pagi sampai malam tidak apa-apa juga, karena aku pragmatis, aku nggak masalah, nggak jalan nggak masalah. Ada orang yang masalah. Jadi teman-teman harus temukan dulu secara spesifik kenapa harus prudential, itu aja sih. Itu yang pertama ya menurut saya, kenapa harus di prudential. Karena kenapa? Kalau teman-teman tahu itu akan jadi teman-teman punya self motivation. Percuma teman-teman semangat leader, ikut acara meeting, semangat lagi kan? Habis itu besoknya pasti redup lagi. Karena apa? Nggak punya pemicunya dalam ini sih, nggak punya pemicunya dalam diri teman-teman. Jadi kenapa harus punya why? Supaya self motivation itu bisa tiba-tiba muncul. Jadi ada punya penggerak secara otomatis, nggak perlu butuh orang lain. Sehingga ikut apapun teman-teman tuh jadi semangat. Jadi temukan dulu kenapa harus prudential secara spesifik sih, menurut gitu sih kok. Sistem penting nggak menurut lu, Rek? Kadang gue lihat perhatikan seorang Regnaldo bertumbuh karena sistem ya. Sistem itu penting kok, karena aku lihat yang agenku yang akhirnya jadi fokus ini. Kenapa kok? Dia punya namanya apa ya? Kayak aku ngomong kayak punya lingkungan itu loh kok. Lingkungan yang berhubung dia ini masih muda, jadi kantor ada bukan sistem khusus anak muda. Jadi dia kumpul dengan teman-teman sebayanya. Sehingga dibuat suatu kayak kontes, terus dibuat suatu kayak pertandingan, games itu di mana kalau temannya capai, dia juga merasa aku juga harus capai ini. Karena ya mungkin ego aku nggak tahu, tapi istilah dia punya suatu perkumpulan di mana mereka bisa saling support. Jadi aku merasa sistem itu penting sih kok. Di mana kalau dengan kita nggak punya sistem kan, waduh, training agent sendiri pun ya setengah mati karena kan harus training sendiri. Kalau punya sistem enak kok. Tapi yang biasanya orang, menurut saya yang aku pun berkesan banyak mengenai BOP kok. BOP itu menurutku ya kok nggak bisa kita kenalin orang, ayo join aku yuk di Prudential, ayo ikut BOP-nya. Menurut saya nggak bisa, harus kita pra BOP dulu sih menurutku sih. Setelah kita pra BOP bisa ngomong-ngomong baru masukin ke BOP. Karena kalau kita nggak pernah pra BOP itu langsung BOP ya akhirnya ujung-ujungnya ya nggak ada tujuannya sih, menurutku gitu sih. Regnaldo, waktu awal join nggak asal karena bertahan, tetapi kalau gue lihat lu sekarang cinta banget sama Prudential. Kapan momentum lu jadi cinta banget sama Prudent, Rek? Aku merasa kenapa aku jadi gila banget. Gila banget sama Prudent. Ya. Kayak hamil aja, melahirkan aja ditinggal lo, gila. Karena aku merasa gini kok, maksudnya aku ternyata mengerti bahwa ternyata di Prudential itu sama seperti kita punya bisnis juga, kita ada punya namanya jangkar, di mana kita punya namanya dapat lagi overriding, di mana sistem kita franchise aku jadi paham. Dan kedua aku merasa wah gila ya, di antara teman, maksudnya aku juga secara lifestyle hidup pun tak kalah dengan teman-temanku yang punya bisnis pribadi. Contoh dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya aku juga bisa. Dia bisa makan restoran mewah, ya aku juga bisa kok. Istilahnya aku bisa ngikutin lifestyle-nya dia. Istri saya beli tas branded, istrinya dia bisa beli tas branded. Istri saya juga bisa.
Jadi aku merasa, berarti dengan aku di Prudential ternyata income-ku ini ya bisa dengan teman-teman yang punya pabrik bahkan. Dan bahkan aku lebih gila lagi, aku setahun bisa jalan 5-6 kali. Aku pernah ya kok, 2019 sebelum COVID, aku jalan-jalan ke Rusia. Jadi aku keliling nih, kau kosan trip, hampir 1 bulan kok. Aku merasa puas, di mana aku bisa lakukan hal yang teman-temanku yang punya pabrik gak bisa lakuin. Ya memang kan mereka bisa, tapi kan ya pasti terbatas kok. Karena dia nggak bisa lama-lama. Karena aku kenapa tahu? Aku pergi bareng temanku yang itu kok, punya bisnis pribadi kok. 1 bulan, dia 2 minggu udah pulang. Aku lanjut terus kok. Ya, aku merasa puas karena aku merasa gila. Ternyata aku bisa lebih dari mereka. Aku merasa, wah gila, Prudential itu luar biasa. Aku bisa lebih dari mereka. Terus istri saya pun ngomong gini, Rek, aku boleh nggak beli? Aku sih boleh nggak sih beli tas branded LV, Hermes, gitu-gitu? Boros nggak sih? Menurutmu? Aku ngomong, nggak apa-apa. Kamu beli barang branded, nggak masalah. Yang penting dengan tas brandedmu ini, kamu bisa masuk di istilahnya di komunitas yang bagus. Kalau kamu beli tas branded dan kamu hanya simpan di rumah, ya buat apa? Dan kamu hanya pakai di mall-mall buat pameran, buat apa? Ya kamu itu kalau kamu kayak gitu ya akhirnya jadi pemborosan. Tapi kalau kamu bisa pakai itu dan kamu bisa temuin komunitas, karena kan jujur ya, kok maksudnya kita diajarkan untuk jangan melihat orang dari harta. Ya memang benar, itu gak ada salahnya. Kita nggak boleh lihat orang dari penampilan, apa yang dia pakai. Ya memang benar. Ya, aku pun lakukan hal itu. Tapi masalahnya kan kita hidup di dunia ini sama manusia kok, dan manusia beragam macam. Ya aku tahu lah, kalau istri saya pakai tas biasa, mau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, dia nggak remeh. Ya aku nggak mau. Aku bahkan kok ya, aku bahkan contoh, aku ikut suatu komunitas. Aku anggap komunitas sepeda. Aku beli sepeda. Aku beli sepeda yang ratusan juta kok, karena bukan berarti aku mau pamer, enggak. Karena aku merasa dengan aku punya sepeda ratusan juta, aku dianggap agent Prudential yang istilahnya berbobot. Supaya aku ngomong orang, ajak ngomong orang, orang pun bisa mandang aku. Karena memang gak semua orang mandang kita dari harta kok. Dari teman asik ya bisa, tapi kan gak semua orang bisa kayak gitu kok. Aku cuma membuktikan bahwa aku di Prudential itu bukan istilahnya kamu anggap bisnis Prudential cek, enggak. Bisnis Prudential itu aku punya lifestyle bisa kayak kalian kok yang punya pabrik. Sehingga aku merasa aku sama kalian levelnya sama. Akhirnya aku merasa gila, Prudential ini luar biasa bagi aku. Kayak gitu sih kok. Pertanyaan terakhir dari gua, Rek. Luar biasa lu, Rek. Ini speaker yang menurut gua tahun ini yang kita undang, lu ada salah satu yang speaker yang menurut gua perubahan karakter jauh banget berbeda sih ya, dari zaman dulu awal masuk, hari ini berbeda. Gue bisa bayangin prosesnya lu tuh sangat-sangat challenging. Seorang pragmatis yang tidak ada cita-cita, apa yang lagi yang mau dicari di Prudent sih? Lu bisa AOY tahun ini kalau gue perhatiin ya, Rek ya. Ya. Apa yang lu mau cari lagi di Prudent, Rek? Jujur gini kok ya, aku nih dibilangin orang ambisi. Aku sebenarnya tuh jujur gak ada ambisi kok. Aku dia orang-orang kamu harus top nasional gini-gini ya. Sebenarnya aku sih orangnya nggak kejar apa ya? Yang penting aku aktivitas terus, aku bisa konsisten, keluargaku bisa hidup enak, income-ku naik terus ya. Aku nggak dapat AOY pun nggak masalah, karena tujuanku bukan itu AOY sebenarnya. Tapi mungkin dengan aku nggak mau income-ku ini stuck, harus tetap naik ya, mungkin akhirnya bisa kayak gitu mungkin. Tapi sebenarnya tujuanku bukan itu loh. Tujuanku supaya keluargaku hidup enak. Nah, itu aja sih, simpel. Terus ya balik lagi, CR ini selalu ngomong ke aku dulu zaman-zaman join ya. Rek, harus startup ya. Zaman-zaman awal, Rek, rookie club. Segini kamu pasti bisa. Kejar kok dapat. Ya, aku sih suatu tipe orang yang dimana kalau orang mau ngomongin aku, ya aku nih sebenarnya pengen, maksudnya ya nggak apa-apa lah, aku coba supaya menyenangkan orang itu kok.
aku sih sebenarnya dapat pun seneng, tapi kan ya dapat pun dapat, tapi aku setidaknya harus buat orang lain juga happy. Jadi pada saat aku kejar dapat, terus akhirnya startup ya Rek ya C startup. Habis startup C ngomong Rek PCC Rek keren, ya kamu jalan-jalan gini. Ya aku merasa PCC keren gini, tapi ya aku merasa ya sudah, yang penting aku punya income. Ya tapi ya itu baik lagi, kalau aku pengen ya CRD juga merasa apa ya, senang, puas kalau lihat kan ya, kalau kan leader ini kan sebenarnya ada punya keinginan di mana kalau dia punya agent sukses dia merasa bangga. Jadi ya aku pengen juga supaya CRD juga ada merasa suatu kebanggaan, supaya dia ada punya merasa apa ya, punya merasa suatu kepuasan di perusahaan juga. Ternyata di perusahaan aku bisa suksesin orang supaya dia tambah semangat lagi. Jadi aku merasa tidak apa-apa dengan aku kayak gini supaya CRD semakin puas dan dia tambah bersemangat. Ya tidak apa-apa, aku nge-fight. Walaupun aku merasa ya nggak apa-apa sih aku dapat, tapi CRD kan sangat orangnya ambisi, sangat orang Korea kan pingin ini tuh kok, pingin ya nggak apa-apa, yang penting dia happy. Aku berusaha. Jadi pada saat itu dia ngomong startup aku capai. Erek waktunya PCC. Ya aku berusaha capai juga kok. Tapi ya paling ya karena kan aku punya lagi why-nya itu kok. Jadi bukan karena CRD nyuruh aku bisa capai, enggak loh. Jadi jangan beranggapan gara-gara leader nyuruh kita berjuang, enggak. Itu hanya bonus doang karena aku boosternya lagi punya why. Ya kenapa aku nggak sekalian nyenengin CRD juga sebagai leader, tapi bukan itu motivasi utama, enggak. Terus akhirnya dia mau break PCC berkali-kali. Kapan PC-nya? Kalau orang kualitas digituin kan dia merasa tersentil, merasa kok didatangi. Lah aku jujur enggak loh. Iya C, saya coba. Tapi ya itu baik lagi aku pingin supaya ya leader kita kan sudah, leader ini sudah dadain kita ke bisnis 10 supaya di mana kita akhirnya bisa nikmati. Ya, kalau dengan cara ini aku bisa tanda kutip balas kebaikannya si RT, ya nggak apa-apa. Yang penting happy kan, anggap aja itu orang tua aku, ingin dia nggak apa-apa, aku berusaha. Akhirnya aku capai PC. Terus Rek udah dapat PC, saatnya kejar nasional. Siap C, aku berusaha. Ya gitu-gitu doang sih kok sebenarnya. Akhirnya ya nasional sebenarnya hanya efek samping dari dimana aku ingin hidup keluarga aku hidup enak, apalagi aku punya anak sekarang 2. Dimana kita tahu kok dimana sekarang semua tambah mahal. Anakku habis ini mau kuliah lah, mau masuk SD. Yang kecil habis ini lama mau masuk playgroup. Kan biaya semakin besar tuh. Ya secara nggak langsung itu yang memicu aku sehingga bisa sampai sekarang dianggap orang, oh kamu top. Ya sebenarnya top itu nggak nyari kok. Aku nyarinya yang penting keluargaku aman, nyaman, supaya hal yang tak rasain dulu zamanku kecil, aku mau anakku rasain juga, bahkan lebih baik kayak gitu sih, simpelnya gitu doang. Oke. Jadi seorang Regnaldo kesederhanaannya yang membuat dia berhasil kalau gue lihat hari ini ya. Cara berpikir sangat simpel tapi berhasil. Tapi anak lu tanggal lahir masih inget kan, Rek? Harus butuh waktu beberapa detik dan kita langsung jawab. Oke, thank you Regnaldo. Goci sama lu boleh ya foto ya berdua ya. Teman-teman boleh nggak kita on cam you guys? Ini top nasional, top 1. Kalian kalau nggak foto sama dia, kalian nyesel. Bisa jadi AOY Prudential tahun ini. Kita luar biasa ini kedatangan seorang top nasional hari ini. Teman-teman ayo nyalain kamera yuk. Yang ada yang bisa nyalain kamera, kita nyalain ya. Karena luar biasa ini Bapak ini satu, Regnaldo. Rek, kita ada souvenir ya, Rek. Mungkin agak telat beberapa hari. Karena ini kita kirim khusus buat lu, Rek ya. Tunggu aja, Rek. Masih kita nyampe, Rek. Silakan teman-teman. Ada yang bisa on cam yuk. Halaman pertama ya. Halaman pertama teman-teman, halaman pertama 1, 2, 3. Ayo halaman kedua. Guys, yuk buka kamera ya. 1, 2, 3. Ya halaman 3 ya terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Regnaldo, luar biasa banget. Thank you banget teman-teman yang mau saya thank you dengan thank you Bo, bless you Bo. Thank you Bro Regnaldo. Thank you. Do, kalau gue ke Surabaya gue cari ya, Bro. Terima kasih Ko Regnaldo.
sama-sama satu paket ketemu CRI biasanya. Kamsias Kalau bro, Andi kan thank ke you bro. Surabaya cari CRI. CRI pasti ajak aku kok sama satu paket jadinya. Thank you bro, Kamsia banget. Ya, Ya kan thank kalau you. mau live nggak apa-apa. Thank you ya bro. Ya, siap-siap. Thank you kok. Kamsia, yuk, Ya, God bless. God bless kok. Thank you. Yuk, teman-teman, thank you yang telah hadir level up hari ini luar biasa.